Selamat siang Maluku Mangkurebe 2025. Selamat siang dulu buat Mem In dan Kak Jeff. Enjoy. Hari ketiga Bu ini tanpa terasa ya. Iya. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Iya. Coba kalau berikutnya seminggu. Yang tadi pagi ikut splash run, kakinya masih aman? Masih aman. Sudah ganti baju? Iya, tadi pagi mereka basyah-basyahan. Karena kenapa masih aman, dari raut wajah mereka masih terlalu sempurna. Iya, benar. Ya. Benar, mereka emang sengaja tadi pagi Betul. subuh-subuh splash run dulu, setelah splash run pulang istirahat dulu. Oke. Karena hari ini mereka kedatangan author favorit mereka. Siapakah dia? Ya, setelah ini. Ini ada apa Ya, ada sebentar bedah ini? buku. Oh, ada bedah Kak, buku. ya. Ini kesukaan anak-anak Gen B nih. Mereka Betul. datang hari ini khusus untuk menyimak dan memanfaatkan peluang. Karena mereka baca bukunya, ada autornya di sini, mereka akan gali-gali informasi. Langsung Yes. informasinya. Pak Holi, sebelum Betul. kita mulai dulu dengan talk show kita hari ini yang pertama di tengah cuaca yang sangat cerah ceria ini. Benar sekali. Kita ini dulu deh, spill dulu agenda kita untuk hari ini. Oh, agenda kita hari ini yang pertama Yeps. kali bukan dengan talk show bedah buku tentunya. Oke. Sebentar nanti ada juga lomba pintar enggak tuh, ranking Nah, 1 Bu ranking Eni. 1. Ada Betul. apa lagi, Kak? Setelah itu ada lomba kreasi goyang lagu timur. Kita pesertanya bukan ya? Boleh, lebih dari sisa. Gempa kalau kita mah. Dan yang paling akhir, Oke. dari puncak acara kita malam hari Ini yang saya tunggu-tunggu. yang ditunggu-tunggu. Siapakah Yes, dia? ada Steel Koplo dan Koplo. Agung Darmawan. Dola. Nah Dola, loh. gitu. Jadi sebentar malam kita Baik. akan party till drop ya kan. Jadi pastikan semuanya ada di sini. Spend your Saturday evening di sini aja. Ada kemana-mana. kalau kamu mau ngajak ngedate pacar kamu atau Boleh. crush kamu atau PDKT-an kamu sini aja. Bebas. Karena di sini one stop. Karena masuknya juga cuma 15.000. Kata siapa? Oh, Wah, Bapak kena calo kayaknya ya. Enggak. Bapak ini kena tipu. Mungkin nggak dibayar. Masalahnya kalau masuk area ini gratis, Pak. Oh, masalahnya. 0 rupiah. Oh, 0 rupiah. Yes. Kirain ada jam-jam tertentu yang harus masuknya Nggak ada dibayar Pak Bu Eni. Oling. Kata siapa kalau Bank Indonesia kantor perwakilan Maluku bikin kegiatan tuh tujuannya jelas. Dan Betul. semuanya gratis Betul. untuk masyarakat yang ada di Maluku. Betul Kita mau sekali. shout out dulu buat Bank Indonesia kantor perwakilan Maluku. Boleh tepuk tangannya? Mana tepuk Terima tangannya yang paling meriah? kasih to put such a lovely event together mulai dari tahun pertama sampai sekarang udah tahun kelima. Pastikan yang datang bukan cuma mengunjungi UMKM lokal aja. Betul. Ada kurang lebih 52 yang 52 ikut UMKM. kali ini dan ada juga yang kita bawa langsung dari 11 kabupaten kabupaten kota. kota. Betul Jadi sekali. shout out untuk Dekra Nasda kabupaten kota di Buru, di Seram bagian barat, Barat. Buru Selatan, Betul. Maluku Tenggara, Kota Tual, Maluku Tengah. Terima kasih banyak sudah mengirimkan Betul produk-produk sekali. unggulannya buat kita nikmati di sini di Ambon. Benar, Bu Eni. Ya, jadi intinya bukan kaleng-kaleng. Betul. Semua yang ada di sini semua memang jebolan-jebolan terbaik. Betul. Yang dipilih oleh Bank Indonesia untuk hadirkan yang terbaik untuk masyarakat Maluku terlebih khusus yang ada di Kota Ambon. Betul. Kita mulai aja Pak Holi karena saya Boleh. udah digalakin sama Kurnia nih. Kata dia kayak ini Siap. buruan. Ya Kurnia udah Siap, siap. Kak, dia. Baiklah untuk talk show kita yang pertama agenda kita hari ini akan dipandu langsung oleh adik kita yang cantik. Adik Kurnia dari Gen B. Get in besties. Selamat siang semuanya. Kurang semangat. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya teman-teman? Baik. Di sini yang hadir siapa aja nih? Dari teman-teman Gen B? Ada. Dari mana lagi? Coba absen dulu, absen. Ayo, dari mana lagi? Dari UMKM juga ya? Oke, sudah pada siap belum nih teman-teman semua? Sudah? Iya, oke lah. Kayaknya kita duduk dulu apa ya teman-teman ya? Oke, teman-teman semua. Jadi di siang hari ini kita akan ada dalam talk show ya. Karena kita kali ini mendatangkan dua orang yang hebat, perempuan hebat yang seumuran dengan kita, anak muda yang benar-benar berdampak ya. Mereka ini bisa dibilang influencer, mereka juga adalah seorang penulis dan kalau berkaitan ya dengan kita sebagai anak muda sekarang ya, tantangan terbesar kita ya. Kalau sebagai generasi Z, pasti tantangannya kalau dengan teknologi itu kita pasti minder kan. Kadang ya kita malas baca buku, benar nggak? Benar nggak sih? Benar. Yang nggak jawab ini benar nggak sih teman-teman?
Oke. Nah teman-teman, kalau teman-teman punya masalah dan kendala ya terkait dengan membaca, literasi ya. Kalau teman-teman punya masalah terkait hal itu. Nah sekarang kita nanti akan berbincang secara hangat ya. Dan teman-teman bisa bertanya langsung kepada pakarnya gitu loh. Supaya teman-teman bisa tahu tipsnya, cara gimana supaya kita bisa mengatasi rasa malas kita. Supaya kita tuh lebih rajin dan peka gitu terhadap membaca. Karena dengan membaca itu berarti kita bisa tahu seluruh hal yang ada di dunia ini. Oke, beta spill dulu kali ya kedua teman yang akan menjadi narasumber kita di hari ini kayaknya banyak yang udah kenal sih. Nah yang pertama ini adalah Kak Alia Putri, dia seorang penulis, berikan tepuk tangan dong teman-teman. Dan juga seorang bookstagrammer. Dan juga bersama dengan temannya yaitu Kak Fiona Christina, juga seorang influencer dan juga bookstagrammer. Dan mari kita sambut kedua kakak kita. Kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Oke, kedua teman kita nih sahabat. Apa ya kalau kita orang Ambon istilahnya apa ya? Kenapa? Istilahnya apa ya? Masa besti sih? Sapaan hangatnya apa ya? Kakak dan adik kali ya? Atau usi dan bu? Udahlah kakak aja ya kita sapa lebih hangat. Jadi di sini Kak Fionita kita sapa nama kecilnya tuh Kak Fio ya. Ya teman-teman laki-laki ya jangan terpesona ya. Di sini juga ada Kak Alia. Nah mereka ini adalah perempuan-perempuan muda yang sangat luar biasa yang berprestasi. Yang mana apa ya mereka benar-benar mengekspresikan apa yang mereka rasakan melalui tulisan dan juga ungkapan-ungkapan dalam Instagram ya bermedia sosial. Nah tapi sebelum kita mulai nih kakak berdua. Kita kenalan dong ya kan. Kalau kita nggak kenalan pasti apa dong? Pepatah bilang apa? Kalau nggak kenal berarti? Tak sayang. Oke, kita kenalan dong lebih jelas lah gitu. Kakak dari mana gitu, say hi dulu kepada teman-teman di sini ada Genbi juga dari teman-teman yang lain juga gitu. Ayo kak, dipersilakan dari Kak Alia dulu deh. Oke, selamat siang semuanya. Halo, salam kenal. Nama ku Alia. Aku dari Jakarta ke sini. Ini pertama kalinya loh aku ke Ambon karena acara ini. Terima kasih. Aku kalau buat teman-teman biasanya aku sharing soal buku di Instagram dan TikTok juga. Namanya @bacaan_alia. Boleh ya di follow ya biar kita mutualan. Oke. Langsung nih. Langsung ya. Oke, siang semuanya. Selamat siang. Siang, kenalin nama aku Fiona, biasa akrab dipanggil dengan sebutan Vio. Aku juga dari Jakarta sama dengan Alia dan pertama kalinya ke Ambon. Boleh dong tepuk tangannya Asik. untuk Ambon. Jauh-jauh ya kakak ya? Yes, aku juga sama dengan Alia, aku juga merupakan seorang book reviewer atau bisa dibilang kalau di Instagram itu namanya bookstagram ya. Artinya buku campur Instagram, jadi kita namakan bookstagram gitu. Dan aku juga merupakan seorang Gen Z di sini kelahiran 2004. Ada yang sama kelahiran 2004? Nggak ada, ini nggak ada. Ada beberapa kelahiran 2004 ya. Jadi ya salam kenal dan aku juga bisa ditemukan konten-konten aku di akun Instagram @vioreadsbooks. Vio baca buku. Kira-kira gitu. Nanti kita boleh mutualan dan saling diskusi soal buku. Oke, terima kasih banyak Kak Alia sama Kak Vio. Tapi ya, sebelum kita masuk lebih jauh lagi terkait dengan buku ya. Nah kakak, pertama kali kakak datang nih, kakak berdua datang ke Ambon. Apa satu kata lah untuk kakak berdua terkait dengan Ambon gitu. Atau saat ini deh lihat audiens yang ada nih. Satu kata deh. Ayo, atau mau apa? Berundi dulu, cabundi dulu. Satu kata ya. Mungkin nyaman kali. Asik, nyaman gak tuh? Kayak lagu ya. Ya kayak gitu. Kalau buat aku sendiri Ambon indah sih. Karena kemarin hari pertama di Ambon langsung dikasih langit yang cerah, sunset yang indah banget lah di Ambon ini. Mantap. Oke, bersyukurlah kepada Yang Maha Kuasa ya. Iya. Berarti alam ini merestui ya kehadiran Betul, kakak berdua disambut ya. kita. Iya siap. Oke, kakak berdua, Kak Vio sama Kak Alia ya. Nah, jadi teman-teman yang hadir saat ini tuh penasaran gitu loh kakak. Karena banyak ya anak muda sekarang itu yang punya kendala ya. Kita tuh malas kak
untuk kayak membaca gitu kayak ih boring lah. Lebih banyak tuh main TikTok Kak. Bener nggak? Bener nggak? Apalagi ya apa sih yang velocity ya itu nomor 1 gitu loh. Sama besti-besti. Tapi kalau panggil ajak-ajak untuk mau kita baca buku, baca bareng gitu, gak mungkin, itu mustahil. Kalau di Jakarta ya paling bisa ya. Tapi mungkin ada juga di Ambon, beta seng mayoritas, tidak semuanya, pasti ada beberapa teman-teman juga, cuma tidak kelihatan gitu. Karena mayoritas tuh teman-teman kayak lebih berdampak kayak suka main TikTok dan sebagainya untuk fun-fun aja gitu. Jadi kurang suka untuk berliterasi gitu. Nah, gimana dong kakak? Awal ya cerita, menurut kakak Alia sama kak Vio, awal kakak berdua ini benar-benar suka baca buku tuh sejak kapan gitu? Lalu bagaimana bisa mempertahankan hal itu? Boring gak sih kak? Dari kak Alia dulu deh. Oke, ini karena aku juga Gen Z kan sebenarnya. Jadi aku melihat kalau sekarang ini kita tuh udah banyak banget sebenarnya informasi. Tapi masalahnya, nah di sini masalahnya karena kita nggak tahu mana yang masalah yang benar, mana yang enggak. Jadi kayak banyak hal-hal yang tukang provokasi gitu-gitulah ya. Nah jadi kan awalnya untuk bisa, gimana ya caranya kita tuh bisa tetap tenang gitu kan, tetap nyaman. Kayak masa-masa krisis ya, aduh aku ayah ini arahnya kemana ya gitu kan, bingung ya. Nah akhirnya disitulah baca buku itu penting menurutku. Jadi sebenarnya aku suka baca buku itu dari kecil sebenarnya, cuman kan itu kayak ya udah baca penasaran anak-anak aja, ngelihat lihat dulu nggak bisa main lah gitu kan, mainnya komputer dan lain-lain, capek mata gitu, mending baca tuh kegiatan yang tenang sendiri aja, nggak perlu yang gimana gitu, nggak ada kalah menang kan gitu. Nah akhirnya tapi sempet jeda gitu, aku ngelihat baru sadar aku penting baca itu umur 20-an malah. Nih teman-teman yang masih umur 20-an masih muda-muda kita gitu, baca buku karena banyak hal yang sebenarnya belum kita tahu, jadi kayak baru biar punya pengalaman yang lebih banyak ya gitu. Menurutku baca buku adalah salah satu jalan kita bisa berkenalan sama orang. Buktinya aku kesini karena buku loh, sebenarnya ngobrolin buku loh ya kan. Iya, itu iya. sekeren itu lah baca buku, penting ya. Asik, itu satu poin juga ya dari menurut kak Alia ya. Jadi dapat dibilang membaca itu sebagai jembatan ya, penghubung juga ya. Dan bisa mengantar kakak sampai saat ini bisa menjadi motivator. Iya. Bagi generasi muda ya kali ini. Nah itu dari versinya Kak Alia, bagaimana menurut pandangannya Kak Vio? Nah, kalau dari aku sendiri melanjuti Kak Alia aja kali ya. Aku sendiri juga sama, suka baca buku tuh dari kecil. Cuma menurut aku kebanyakan dari kita pasti kecil tuh suka baca buku, iya gak sih? Buku-buku cerita, Iya. buku-buku anak, kayak atau majalah, mungkin majalah Bobo dari kecil kan banyak yang suka baca, atau cerita-cerita rakyat gitu. Cuma kebanyakan dari kita tuh baca bukunya tuh berhenti pas masa kecil aja gitu loh. Pas udah remaja ataupun udah dewasa tuh udah nggak ada lagi tuh namanya kebiasaan membaca buku. Mungkin karena hiburan kita di media sosial atau di dunia nyata tuh banyak banget gitu yang menurut orang lebih asik daripada membaca buku, ya sebut aja kayak menonton film gitu atau nonton konser ataupun hal-hal lainnya gitu loh. Makanya aku di sini suka banget membagikan kegiatan membaca karena pengen gitu loh menyuarakan awareness kalau membaca buku tuh keren juga gitu loh. Membaca buku tuh bikin kita kelihatan pinter. Ya selain kelihatan pinter ya pasti beneran dapat banyak manfaatnya juga gitu loh. Karena baca buku tuh bukan soal dibaca terus selesai gitu loh. Enggak kayak gitu, baca buku tuh ada proses-proses yang dilewati. Dari kita proses membaca, menganalisa kata-kata, struktur, ataupun kalau teman-teman suka membaca novel, itu juga jadi bisa ngelihat banyak banget sudut pandang. Bukan kita yang ngalamin, tapi kita tahu sudut pandang orang tuh seperti apa karena kita pernah membaca buku. Itu buku tuh yang udah ditulis sama orang-orang punya pengalaman banyak banget, terus kita tinggal baca aja. Jadi kita nggak usah merasakan pengalaman orang, tapi kita bisa tahu pengalaman orang loh. Keren kan? Itu hebatnya membaca buku loh. Wow, bener sih kakak. Oke, tapi ini nih, benar ketika kita kalau membaca buku itu memang kita bisa mengetahui ya segala hal. Tapi nih kak, kendalanya adalah ketika kita baca, ada titik temu di mana kayak, bosan lah. Kayak udahlah gitu. Nah gimana tuh cara untuk bisa atasi rasa bosan dan malas gitu? Seperti apa kak? Oke, kalau misalnya dari pengalamanku ya gitu dari baca buku, sebenarnya baca itu bosen karena kita mikir baca itu kegiatan yang kita lakuin berjam-jam dan gak ngapa-ngapain.
Ya kan, bener kan? Tapi sebenarnya ketika aku menganggap baca buku itu sebagai sesuatu hal pelarian ya, kan orang kan pelarian ke medsos, buka medsos. Nah aku nggak suka lihat medsos itu karena ke-trigger sama informasi temen kita sepantaran ngalamin. Jadi kita kok banding-bandingin ya, kok si dia udah sampai titik ini dan aku kok gitu-gitu aja. Nah akhirnya untuk membatasi hal itu, waktu aku bermain media sosial, justru aku make itu untuk baca buku. Justru, jadi aku nggak bosen. Karena kayak aku butuh hiburan gitu. Kok bisa ya ada baca buku jadi hiburan ya kan? Mikir gitu kan pasti. Nah emang karena baca buku itu kita tuh sebenarnya butuh teman mikir. Tapi untuk hal-hal yang mungkin kita tuh nggak bisa ngomong sama temen, malah deep talk ya bilangnya apa? Atau ini, phone yang malam-malam sama siapa, someone to talk gitu loh gitu. Kayak orang yang bisa kita ajak ngobrol gitu. Nah buku itu adalah salah satu caranya, jadi nggak bosan. Itu dulu pandangan kita buku tuh nggak membosankan, kayak kita mau ketemu teman lama gitu ngobrolin. Kalau misalnya baca, kalau kita dapat informasi di medsos, gosip sama teman, buku tuh lengkap. Jadi kayak kita tuh tahu dari masalah dari awal banget sampai akhir banget gitu. Jadi itu kita nggak bosen. Aku membuat terus buat suasananya juga nyaman. Kayak kita ngobrol aja kayak sekarang ini. Itu adalah hal yang cukup penting untuk baca buku. Jadi itu dianggap gak bosen dulu gitu. Nanti sebenarnya pasti kita tuh ada bosennya. Jadi istirahat di tengah-tengah tuh nggak apa-apa. Dan nggak selesai baca pun juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak cocok, kayak temen kan nggak cocok juga ya udah nggak temenan lagi gitu kan. Sama aja gitu. Jadi senyaman, lakukanlah itu senyamannya. Itu adalah hal yang penting menurutku ya. Karena nggak ada yang ngajarin kita gimana caranya baca buku yang benar. Bener kan? Kayak sekolah, disuruh bikin tugas gitu kan. Dikumpulin ke guru gitu. Nggak menyenangkan banget. Jadi jangan anggap itu kayak apa sih namanya, kayak orang-orang bener lah gitu. Padahal ya sama aja. Biasa aja sih sebenarnya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Alia. Jadi menurut Kak Alia ini justru tempat pelariannya adalah membaca buku ya. Itu tempat teman ya, teman nyaman ya. Nah kalau menurut Kak Vio gimana? Kalau mengatasi rasa bosannya tuh kayak gimana sih? Oke, mengatasi rasa bosan ya. Coba aku mau tanya dulu deh, di sini siapa yang bilang baca buku itu bosan? Coba aku mau tahu dulu, ada nggak? Malu Kak, malu. Karena ini harga diri loh. Nanti dibilang, ih malas baca nih dia. Coba angkat tangan dulu teman-teman. Kita absen dulu. Setelah ini kayaknya dapat ada hadiah yang deh. jujur, Nggak, ternyata canda. ada yang jujur. Nggak apa-apa, sebenarnya memang apa ya, baca buku menaikkan tingkat literasi itu memang menurut aku tuh PR banget ya. Mungkin karena proses membaca itu kan kayak semua indera tuh jalan kali ya. Kayak indera membaca, indera merasakan, pokoknya tuh semuanya dirasa. Jadi memang kayak ada rasa bosan tuh wajar-wajar banget gitu. Dan menurut aku salah satu alasannya adalah karena mungkin belum ketemu buku yang benar-benar cocok. Ataupun terlalu mengikuti standar orang gitu kali ya, membaca bukunya tuh buku-buku apa ya, kita sebut merek aja kali ya. Misalkan, sebut merek boleh ya, misalkan kayak aduh kayaknya baca buku tuh biar kelihatan keren harus baca bukunya Madilog gitu. Itu kan kayak, tapi kan nggak sesuai ketertarikan maksud aku ya. Kayak versi beta yang sama dengan Kak Alia sama Kak Vio gitu kan. Iya benar, standarnya kan beda-beda. Jadi mungkin menemukan buku ini tuh membosenin banget ya, membacanya 5 halaman aja tuh nggak bisa. Boring. Baru baca 5 halaman kayak udah langsung ngantuk kayak gitu, kayak mungkin itu salah satu alasannya kenapa belum bisa sih baca buku tuh kayak sebagai sesuatu hobi atau kegiatan yang rasanya menyenangkan banget. Padahal kalau udah ketemu yang pas, udah tau genre yang tepat tuh kayak wah ini tuh seru banget, kayak semuanya tuh bisa diimajinasikan, semuanya bisa dipelajari. Jadi kayak sama aja sebenarnya kayak nonton film kan, ada yang genre-genre yang kita nggak suka gitu. Misalkan kalau aku kurang suka nonton genre action gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang suka action tuh keren banget. Kayak romance tuh kayak itu kayaknya film apa gitu kan. Nah, makanya itu penting banget nyari tahu sebenarnya tuh sukanya tuh di bagian yang mana sih. Kayak aware sama diri sendiri, aku tuh cocoknya apa ya. Dan emang nggak apa-apa gitu dicoba satu persatu sampai menemukan yang pas. Oke, terima kasih banyak Kak Vio sama Kak Alia. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Sudah sebagian nih, teman-teman sudah pada paham belum nih? Udah tahu tips-tipsnya ya kan? Yang pertama berarti cari buku yang benar-benar yang kita suka. Bukan yang si A, si B, besti suka gitu. Lihat si teman ini, teman baik ya baca buku ya. Karena kita kelihatan kayak gimana ya, anak malas baca ya, sok-sok keren aja baca buku tapi nggak masuk gitu.
baca ya semenit tiba-tiba ngantuk gitu. Ya salah, berarti kita harus cari buku yang benar-benar kita suka. Setuju nggak Kak kalau kita baca buku itu cari yang kita nggak boleh harus mulai dari halaman pertama nggak sih? Maksudnya cari itu yang buat kita penasaran, betul nggak? Betul banget. Iya kan? Kadang-kala kalau kita lihat ya kalau mau baca kayak karena si paling supaya orang tahu si paling rajin ya. Jadi baca tuh dari halaman pertama sampai halaman 20. Ini maksudnya apa ya kayak nggak nyambung gitu. Nah gitu. Jadi kita harus tahu ya apa yang kita butuhin supaya kita baca dan kita bisa lebih tahu gitu teman-teman. Jadi cara supaya kita nggak boring saat baca yaitu kita harus tahu dulu kita mau baca apa, terus apa yang kita cari supaya itu lebih kita paham. Betul. Makanya itu gunanya kita sebagai book reviewer ya. Iya betul, untuk bisa mempengaruhi teman-teman semua. Ngasih tahu sebenarnya baca buku tuh seru. Bahkan kayak Kak di sini kan banyak banget pemandangan indah ya kan. Iya. Karena di tempatku nggak ada, jauh ke laut ya guys gitu kan. Nah baca buku di tepi kayak kita nungguin sunset gitu, baca buku deh. Itu kan hal-hal yang mungkin nggak biasa. Ya orang kan nunggu sunset ngapain ya, ini baca buku terus ngobrol. Kan tadi bilang lagi gitu. Tuh Iya. itu hal yang bisa dilakuin juga sebenarnya. Kasih opsi. Keren. Oke, Kakak Vio sama Kak Alia. Kalau teman-teman semua lihat Instagramnya, bisa di-spill dulu dong Kak. Instagramnya supaya mereka coba lihat scroll dulu. Boleh langsung Gambarannya di-stalking tuh, ya Instagram tuh kayak gimana? Coba teman-teman buka dulu. Mulai dari Kak Vio, nama Instagramnya apa Oke, Kak? nama akun aku Fioritz Books. VIOREADS Books, Fioritz Books. Nah itu isinya Oke. tuh aku banyak membagikan, ada banyak sih sebenarnya kontennya, tapi semuanya intinya tentang buku. Yang pertama yang pasti ada review buku gitu, jadi biasa aku ngasih tahu kelebihan kekurangan buku sama buku ini tuh cocoknya buat siapa sih. Nah biasa di akhir kata aku bilang buku ini cocok nih buat pemula yang baru mulai baca buku misteri contohnya. Oke. Ada juga buku-buku yang memang cocoknya tuh untuk orang yang kategori berat, ibaratnya kayak udah sering baca buku ini baru cocok nih. Nah makanya aku oke. sering banget kasih kesimpulan gitu di akhir, buku ini cocok buat pemula atau cocok yang udah sering baca buku. Atau banyak juga konten-konten rekomendasi perpustakaan, rekomendasi kafe buku gitu ya. Nah mungkin nanti teman-teman kalau ada rekomendasi perpustakaan di sini boleh kali kasih tahu ke kita ya. Rajin banget ya Kak Vio sama Kak Alia. Sedetil itu, segampang itu teman-teman. Kalau penasaran buka aja akun Instagram mereka terus lihat aja ya mau baca apa. Nah, pilih aja salah satu buku karena sudah di-review langsung gitu loh. Nah bagaimana kalau menurut Kak Alia? Kalau aku kan @bacaan Alia BACAANALYA, bacaan Alia. Di situ sebenarnya awalnya aku bikin akun itu karena aku nggak suka baca buku pengembangan diri, ya kan Atomic Habits, katanya baca buku sukses. Ada yang denger itu nggak? Angkat tangan dong ya. Aku adalah salah satu orang yang membenci genre itu tadinya, nggak suka. Tapi karena kita nggak, itu udah pepatah ya, kita nggak boleh membenci sesuatu berlebihan, ya kan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk bikin akun itu untuk melihat sebenarnya emang nggak suka apa orang sama buku itu gitu. Itu buku berat ya katanya. Setelah aku baca, ternyata akulah orang yang membutuhkan isi buku itu gitu. Kayak pasiennya gitu. Jadi di akun itu banyak review buku tapi biasanya kan kita mencari sesuatu masalah ya kan. Hidup ini penuh masalah terus ada rekomendasinya di buku itu gitu. Nah juga ada rekomendasi, nah untuk mutualan sama teman-teman yang lain gitu. Karena gak kebayang ya, aku tuh sebenarnya gak expect aja punya temen tuh seluruh Indonesia ada. Ada teman kami dari Makassar ketemu di sini gara-gara akun itu. Jadi buat teman mutualan juga. Jadi kayak ternyata sebenarnya banyak loh orang yang suka baca. Cuman kayak gak pernah dipamer ya di Instagram. Jadi aku di sini pengen membuat teman-teman ayo bikin Instagram biar kita mutualan. Siapa tahu ada yang dari Ambon, nanti akan bikin Bookstagram dari Ambon dong. Iya. Lebih berdampak lagi ya. Betul. Supaya lebih nyata lagi, jadi nggak sia-sia kedatangan Kak Alia sama Kak Vio ya kan? Betul. Iya, oke Kak. Sekarang nih, kalau kita lihat Instagramnya Kakak berdua nih kan kayak estetik banget ya. Kayak penuh dengan banyak hal lah. Nah Kakak, gimana sih prosesnya Kakak ya? Baca buku itu berapa lama satu buku, kayak satu hari atau seminggu ya baca buku terus dibuat review tuh. Jadi prosesnya tuh kayak gimana Kak langkah-langkahnya? Kayak serajin itu Kakak, kayak gak ada kerjaan lain lah. Gimana Kak? Ini aku jawab duluan ya, Iya, soalnya boleh, kalau boleh. teman-teman dengar jawaban Kak Alia bakal kaget duluan soalnya. Jadi mending aku jawab dulu nih. Boleh. Kalau baca buku itu sebenarnya jangan jangan ngikutin standar orang gitu ya, Oke. durasinya berapa lama. Karena intinya sih bukan
kuantitasnya tapi kualitas membacanya gitu loh. Setuju. Jadi kalau aku sendiri biasanya satu buku seminggu tuh satu buku. 1 minggu sebuku. Iya, 1 buku. berarti reviewnya 1 minggu 1 buku. Oke. Iya, biasanya sih kayak gitu. Dan menurut aku baca buku tuh yang penting jangan cepet-cepet gitu loh. Yang penting tuh paham karena jangan kayak biar selesai tapi di skip gitu bacanya cepet-cepet. Jadi udah bisa pamer bilang ini selesai tapi kalau ditanya isinya apa nggak tahu, lupa. Karena bacanya cuma kayak baca memindai gitu loh, baca Iya, cepet-cepet. iya. Coba kita dengar jawaban Coba kalian. dengar dulu deh. Sekarang versinya Kak Ali kayak gimana? Waduh, sebenarnya awalnya aku tuh mikir baca lama itu nggak apa-apa. Tapi berubah semua gara-gara waktu aku kuliah. Karena pada kuliahan kan tahu kan, tugas banyak banget kan, Banyak Kak, keteteran. banyak. Suruhnya sama dosen kuliahku sama ini review jurnal, keteteran tuh. Nih 1 hari harus selesaiin berapa buku untuk dibaca, untuk kuis. Bayangin itu karena ada tekanan, akhirnya skill membaca itu jadi lebih cepat gitu kan. Jadi kayak Bersyukurlah. tadi tanya ini kan tadi lama ya kita menikmati isi bukunya. Ternyata ada caranya. Akhirnya karena latihan, ya sebenarnya latihan, itu 1 buku sehari. Wow, kayak, hah? Oh, kok bisa bentar? Karena itu tekanan ya awalnya. Bukan saya yang tadinya baca buku tuh yang lama gitu, sebulan, seminggu, 1. Tapi keteteran tugas gitu. Nah akhirnya latihan, gimana sih caranya bisa paham lebih cepat gitu. Itu ada triknya gitu. Kayak misalnya kita kalau di bahasa Indonesia ada gagasan utama, nah itu di highlight gitu. Jadi sebenarnya ada caranya. Tapi itu harus latihan ya membuat kita mastering ourselves gitu. Gimana caranya kita tuh latihan. Sama kayak jam terbang ya kan. Orang yang tadinya masak cuma 1 telur, kalau dia save ya udah banyak. Udah cepet, udah terbiasa. Jadi itulah pentingnya membiasakan baca buku. Prosesnya mungkin cepet ya karena kita udah terbiasa jadi nggak usah dibanding-bandingin benar apa kata makanya tadi. aku bilang jangan kaget tadi. Karena ini udah ahlinya, cuma kalau mau mulai baca buku ya santai-santai aja. Nggak ada yang ngasih deadline juga kok. Jadi kayak baca happy-happy buat hiburan aja dan mendapatkan manfaatnya sesuai yang lagi dipenasaranin gitu loh. Oke, dibaca pada saat waktu senggang aja ya. Iya, bener. Untuk hiburan ya. Hiburan aja. Hiburan lagi, Jangan hiburan jadiin lagi. beban pokoknya. Jangan jadi beban. Benar. Jadi tugas baru lagi. Oke Kakak, nah Kakak sendiri kah yang mau ngedit? Apakah ada juga teman-teman lain yang membantu gitu? Kakak sendiri ya? Iya, so far sih Iya, ya. semuanya masih sendiri. Masih sendiri ya? Karena kita tuh konten-konten membaca buku tuh kan sangat-sangat personal ya. Jadi kita nge-approach dari cara kita bikin konten juga semuanya sangat-sangat personal gitu loh. Gila sih sekeren itu ya. Sama sih sebenarnya awalnya tadinya aku tuh nggak bisa bikin konten. Bahkan nulis aja masih berantakan banget. Awalnya, tapi kan kita bisa belajar, lihat apa tips di YouTube atau di Instagram. Tips foto estetik, gimana ngambil fotonya yang bagus gitu. Aku adalah orang yang tipikal yang nyari tahu nih gimana caranya, kan karena informasinya banyak. Nah akhirnya dari yang tadinya nggak bisa jadi konten kreator tuh kan dari 0 ke 1 gitu. Itu belajar sendiri, nggak otodidak kayak terus kayak belajar dari ahlinya juga kayak gini. Awalnya tuh aku peserta, terus Iya. aku dengerin kayak dulu tuh Instagram atau YouTube. Karena aku di Jakarta ya, akses kayak gitu banyak banget. Aku catat caranya, oh kayak gini caranya bikin konten menarik gitu. Akhirnya bisa jadi konten kreator. Kan semua orang bisa bikin konten Iya. bukan? Gampang gitu tinggal post aja. Cuman gimana caranya ya harus dipelajarin. Nah itu kuncinya buat datang ke sini tuh gitu. Lagi-lagi. Oke Kakak, dari berbagai buku, kira-kira berapa buku ya? Kalau Kakak review ya dari Instagram itu, kira-kira ada berapa? Perkiraan aja deh. Biasa sih sebulan 4 sampai 5. Ya? Kira-kira 100 lebih ya udah bisa ya? Udah banyak lah pokoknya. Nah kalau gitu, buku-buku itu apakah berdasarkan rekomendasi dari followers kah? Oh ya, jadi mereka minta nih untuk Kakak tolong dong review kayak gini. Bukan. Atau gimana? Kalau biasa sih sesuai dengan yang kita pengen sih Oh, kita sebenarnya pengen. karena lagi-lagi kegiatan membaca kan personal gitu dan bisa membaca buku tuh karena kita penasaran dengan topik yang dibawakan ataupun juga dengan permasalahan-permasalahan
yang dibawakan atau genre-genre yang lagi kita tertarik. Jadi biasa kita baca yang rekomendasiin apa yang kita suka gitu. Jadi bukan kita yang ngikutin followers ibaratnya ya, tapi followers yang bakal ngikutin kita. Jadi kalau misalkan aku biasanya itu banyak kan review novel, berarti yang suka novel bakalan ngikutin konten aku. Sedangkan kalau Kak Alia, Aku lebih suka kan buku pengembangan diri, buku sejarah yang tebel-tebel. Siapa nih yang suka sejarah? Buku sejarah. Sejarah. Gabung guys, gabung. Iya buku sejarah. Aku tuh baca ya buku-buku sejarah Indonesia. Itu kan dari Ambon kebanyakan. Kamu udah tahu nggak? Yang kayak dari Pulau Buru, Pulau Banda. Siapa nih yang dari Buru? Ada yang Buru? Enggak ada. Oh ada. Wah ya, itu tempat sejarahnya keren banget ininya. Boleh aku jadi tahu gitu. Pas baru mendarat di Ambon kan udah disambut-sama di bandara ada Muhammad Hatta gitu kan. Sama bukunya gitu. Jadi kalau aku sih itu sih. Oke, siap. Selanjutnya nih kakak. Nah, apa atau bagaimana strategi dalam memilih isu atau tema yang relevan bagi generasi Z ya? Terkhususnya untuk kalian nih dalam proses menulis, karena kalian ini kan seorang penulis ya. Jadi kita mau tanya langsung dulu untuk Kak Alia gitu. Sekali lagi, bagaimana strategi dalam memilih isu atau tema yang relevan bagi kalangan Gen Z? Oke, jadi sebenarnya awalnya aku tuh tidak kepikiran untuk jadi penulis buku, kayak ya udah jadi konten kreator aja. Tapi aku punya buku, judulnya tuh Cheers Celebrate Your Life. Aduh bahasa Inggris tuh satunya lagi, ada judulnya yang baru terbit, namanya Hal-Hal yang Belum Kita Terima Saat Kita Dewasa. Kedua buku itu temanya masalah umur 20-an, karena ya memang fasenya aja sih. Nah strateginya seperti apa sih gitu untuk bisa kita milih. Terus sama juga kayak kita mau bikin konten nih, isunya apa yang mau dibahas ya gitu kan. Pertama bisa lihat aja masalah yang lagi diomongin sekarang kebanyakan apa. Makanya kan sekarang buku sejarah kita baca lagi gara-gara ya udahlah gitu. Atau buku pengembangan diri karena banyak masalah yang umur 20-an ngalamin. Kayak gimana cara ngatur keuangan, jadi sandwich generation. Gimana caranya bisa ngobrol gitu, pendekatan mungkin sama calon gebetan ya gitu. Terus gimana caranya mengobati patah hati, nah yang kayak gitu-gitu nih. Gimana nih? Itu kan hal-hal yang mungkin emang kita rasain kan. Iya. Pastinya banget. Nah tapi untuk nulis, itu kan dari hati kita yang bergeraknya kan. Gitu, jadi ketika ada masalah kita lihat dulu, kita mau berbagi hal apa sih? Keresahan kah atau kita mau mengedukasi orang kayak kita kasih tahu ke teman kita, jangan lakuin hal yang seperti itu kayak aku lakuin itu salah, kayak jangan dilakuin gitu. Jadi itu strateginya ya sih yang pas. Tapi kalau untuk nulis kayak untuk bikin konten, kan itu kita diri kita sendiri ya bikin branding gitu. Apa sih yang cocok kekasan kita tuh apa daripada orang lain? Itu tuh kayak gaya bahasa orang-orang di sini tuh pasti beda-beda cara ngobrolnya. Jadi itu juga hal yang mungkin jadinya strateginya mungkin kayak gitu. Nanti akan ketemu kita akan bikin konten apa. Tapi paling enggak minimal mulai dari hal kecil aja sih strateginya. Baik, terima kasih Kak Alia. Tapi boleh di-spill dulu gak sih buku-buku kakak itu? Gimana gitu. Iya benar, supaya mungkin ya teman-teman yang lain nih supaya lebih nyata gitu mereka lihat ya kan, mereka bisa baca juga. Bukunya ada di marketplace ya, aku cari di sini nggak ada judulnya. Udah kemana nih? Udah kemana? Ke Gramedia, di Maluku itu, Maluku sih. Siapa tahu ada yang ke sana ya gitu. Di MCM nggak ada bukunya, mungkin nanti bisa lihat di akun Instagram aku udah ada di bio-nya judulnya apa sih. Oke, tapi kakak sebenarnya latar belakang apa sih yang membuat kakak menulis kedua buku itu? Ini belum dijelaskan dong. Oh iya betul, kalau latar belakang. Sekaligus ya supaya teman-teman yang ini sudah kalau baca ya pada udah tahu lah, udah nyimpan lah, terserah kakak aja deh. Latar belakangnya karena ada seseorang yang bilang kalau kita nulis itu jadi abadi, alias pemikiran kita tuh dicatat gitu ke sama pemikiran kita gitu. Aku tuh banyak mikirnya, jadi akhirnya aku ingin membagikan isi pikirannya itu ke teman-teman yang lain gitu. Jadi lewat cara berceritanya adalah lewat buku. Jadi itu latar belakangnya. Tapi sebenarnya banget kalau misalnya ini kayak motivasi diri sendiri aja sih biar kayak ngerasa oh kita tuh punya loh sesuatu hal yang sebenarnya oke untuk diterbitkan gitu. Siapa tahu ada yang suka nulis ya kan tapi takut untuk membuat itu jadi buku. Jadi sebenarnya coba aja kan masih muda, sekali lagi jadi Gen Z tuh ya udah kita manfaatin lah waktu kita untuk melakukan hal-hal yang positif.
Oke deh, Kak Alia. Sekarang kita lanjut dulu sama Kak Vio. Boleh. Kakak, bagaimana sih peran media sosial ya, seperti TikTok, Instagram, dalam mengubah cara generasi muda ya untuk menemukan dan mendiskusikan buku gitu Kak? Yes, menurut aku sosial media emang berperan banget sih Kak sebenarnya. Siapa sih di sini maksudnya yang nggak main sosial media? Kalau ada yang nggak main sosial media sekarang tuh kayaknya aneh kali ya dilihatnya ya kalau nggak pernah main sosial media gitu. Jadi menurut aku kegiatan membaca, diskusi membaca lewat sosial media justru sekarang jadi gampang banget dan kerasa menyenangkan gitu loh. Karena banyak ketemu sama orang-orang sesama pecinta baca buku yang menunjukkan kalau baca buku tuh kayak, oh keren banget ya ternyata. Bahkan sekarang kita suka dinyinyirin gitu, ibaratnya digosipin kayak, ih sok keren banget sih baca buku gitu. Emang iya itu tujuannya kan, emang pengen kelihatan keren gitu loh baca buku gitu. Dan aku jadi keinget gitu sama Raditya Dika, setahu aku dia pernah sharing gitu kalau dia dulu suka ke perpustakaan, suka baca buku, dianggap kayak culun banget gila itu buku gitu kan. Iya. Sedangkan sekarang karena ada sosial media nggak ada lagi stigma kayak gitu dibilang kalau kita suka baca buku kayak ih culun banget. Itu tuh sekarang nggak ada, malah kita tuh sekarang kalau suka baca buku tuh dianggap keren, dianggap pinter gitu loh, dianggap kayak oh sangat melek literasi. Makanya dengan kita suka bikin-bikin konten gitu di sosial media, kegiatan membaca ataupun suka ngunjungin perpustakaan ataupun bawa buku kemana aja tuh kayak oh ternyata banyak yang suka baca dan kayak punya sharing minat yang sama gitu. Apalagi dengan sekarang sosial media itu kan punya algoritma kan terkhusus ya. Jadi kalau semakin kita sering mencari, sering nonton topik itu justru makin muncullah topik-topik yang serupa yang makin mendukung kegiatan kita tersebut. Apalagi juga kalau dulu mungkin mendiskusikan buku itu harus bikin klub komunitas baca yang datang offline. Sekarang tuh nggak usah kayak gitu, cukup kayak sharing-sharing saling di kolom komentar, bisa DM-an ataupun bahkan kita banyak juga komunitas yang online kan ya. Banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut dari Ambon kan jauh di Jakarta gitu atau di mana. Ada yang online, banyak banget sebenarnya pilihan untuk teman-teman ikutan juga. Walaupun ada yang dari luar negeri malah yang bikin itunya. Jadi itu serunya itu kayak gitu. Iya mungkin kalau di sini teman-teman di sekitarnya nggak ada yang suka baca, tapi kayak aku suka baca cuma aku kayak kalau aku sendiri ya. Itu tuh nggak ada banyak komunitas-komunitas online. Jadi biasanya tuh sistemnya tuh kayak join Zoom, terus kita baca bareng diem-dieman aja gitu. Tapi kayak buka kamera gitu. Nanti kalau udah selesai baca mungkin dikasih waktu sekitar 1 jam biasanya ya. Untuk sharing biasanya. Nanti udah gitu kita saling sharing. Baca bukunya tuh bebas apa aja. Jadi kayak nggak akan ditentuin lah temanya. Kita baca buku ini ya. Itu baca bukunya bebas. Nah nanti ada sesi sharing. Kamu baca berapa halaman tadi? Terus tentang apa gitu. Tentang apa? Terus kira-kira buku ini menarik gak sih? Atau cocok buat siapa? Makanya jadi kayak happy gitu kan kayak ada temennya banyak malah. Bisa berbagi gitu loh, nggak akan lagi dianggap kayak ih cupu banget kayak cuma coba baca buku kayak nggak bersosialisasi. Justru dengan baca buku jadi bersosialisasi. Justru karena sesama hobinya sama. Iya, jadi bahkan dalam hal ini ada media sosial juga ya, lebih cepat kan? Lebih cepat, jadi kayak apa ya, jadi makin fun aja gitu. Kegiatan membaca tuh bukan lagi sesuatu yang dianggap sepele gitu, tapi justru makin penting gitu, awareness-nya dinaikin dengan banyaknya acara-acara buku dan juga komunitas-komunitas buku yang makin bikin kita bisa semangat membaca, ditambah media sosial itu. Walaupun banyak juga sih hiburan-hiburan lain di sosial media, tapi menurut aku kehadiran kita semua ini yang udah mulai suka baca, udah bagi-bagikan di konten, itu menurut aku salah satu cara yang ampuh juga sih Kak. Iya, jadi kalau ini pulang dari sekarang, tolong cari di pencarian itu terkait dengan buku-buku aja supaya jangan muncul velocity. Karena kalau di TikTok nih, tiba-tiba udah fokus baca nih, tiba-tiba kalau scroll lagi nih muncul yang aneh-aneh ya, pasti nontonnya itu nggak akan fokus lagi sama yang tadi dibaca. Iya kan? Pasti algoritmanya itu kan pasti akan sesuai kan sama apa yang kita cari. Iya. Jadi perbanyaklah untuk baca buku. Iya, teman-teman. tapi kita bukan yang nggak ngebolehin nonton konten lain juga sih, nggak begitu sih ya. Iya, banyak baca iya, kita buku kan ya. normal kan. Iya normal. Gak butuh buku juga sih. Bebas-bebas aja gitu loh, ya diselip-selipin aja ya. Iya, siapa tahu nih, ini kan ada Kak Alia sama Kak Vio, siapa tahu ada beberapa teman-teman juga atau semuanya ada bisa merasakan kehadiran yang sama ya, bisa jadi motivator kayak gini ya.
Ya kan Kak? Setuju nggak? Amin. Dari Ambon, ini kan dari Jakarta ya Kak? Mungkin dari Ambon bisa datang ke Jakarta tukeran dong. Iya, Masa kan benar. Kakak? Kita menyambut orang Ambon. Kalau di kita Jakarta. datang ke sana harus terima ya Kakak? Pasti dong, pasti dong. Harus dong ya. Oke Kakak, betul sih teman-teman karena ya kalau orang tua kita dulu-dulu ya kita balik lagi orang tua. Kita itu terbatas guys kalau baca buku. Pernah ya beta tanya-tanya atau saling sharing ya sama orang tua. Mereka tuh bukan beta punya orang tua ya, maksudnya ada beberapa orang tua yang beta temui ya. Jadi mereka sampaikan bahwa jujur ya kalau mau baca buku itu ada yang terbatas karena keterbatasan ekonomi. Pada zaman dulu ya, jadi mereka tuh terbatas. Ada juga nggak kayak tidak ada perpustakaan gitu. Jadi kalau sekarang ya gampang lewat handphone aja kita bisa tahu bukunya Kak Alia, benar nggak? Ya siapa tahu nanti Kak Vio juga kita akan lihat bukunya Kak Vio juga. Dan juga buku-buku teman-teman semua juga. Benar, ya kan? Amin. Lewat media sosial semua tuh lebih gampang. Sekarang tuh balik lagi ke kita. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial supaya kita lebih berkualitas, bermutu, berpengetahuan dan kita benar-benar bisa apa ya bertukar pikiran ya, bukan hanya di dalam Ambon ya, tapi bisa juga di berbagai tempat yang bisa kita asah skill dan kemampuan kita ya. Benar-benar Kak, dan sekarang baca buku juga apa ya nggak harus beli gitu. Kalau misalkan Iya, benar. harga buku kayak terasanya mahal ya, emang mahal sih ya. Mahal, Kak. Emang mahal sih, Mahal emang di mahal sini sih. Jujur emang mahal sih. Sekarang tuh banyak aplikasi, ini legal ya, Apa bukan nih, apa nih? Bukan, Ini dengar dulu. bukan ilegal e-book, Iya, e-book iya, yang iya, di-download PDF Awas loh, gitu ini ya. kalau tiba-tiba kalau tinggal gimana dong? Iya, ini sekalian mungkin edukasi gitu. Banyak kan yang suka sharing PDF gitu kan. Ternyata itu sebenarnya ilegal. Jadi ada cara baca buku yang legal, gratis gitu. Itu nama aplikasinya adalah Ipusnas. Dengar nggak teman-teman? Ipusnas. Dengar nggak? Itu teman-teman bisa baca buku apa aja di sana gratis, legal. Tapi memang ada sistem antriannya. Tapi kalau misalkan buku itu nggak ada antriannya bisa langsung dibaca gitu. Semacam kayak waiting list gitu kali ya kalau kita ke kafe Iya. lama kan banyak yang mau masuk tuh waiting list. Nah ini bukunya juga mungkin beberapa ada yang waiting list, ada juga yang bisa langsung dibaca gitu. banyak banget. Tapi banyak juga aplikasi lainnya selain Ipusnas ya, apalagi Kak? Ada Bank Indonesia juga ada, IBI kalau nggak salah namanya. Jadi ada juga aplikasi digitalnya juga. Iya, benar. Ada juga. Iya, ya kan? ada. Atau perpustakanya Bank Indonesia itu adalah salah satu yang cukup favorit juga di Jakarta ya. Iya, benar. Bank Indonesia sangat mendukung kegiatan literasi sebetulnya. Betul, kalau misalnya itu mau tambahin lagi caranya mungkin kalau biar ini punya portofolio kayak kita baca buku gitu kan, mungkin nanti kita akan punya kolaborasi baca buku atau ikutan giveaway buku, kayak ikutan hadiah, ikut tantangan baca buku gitu kan. Terus ada lagi kalau suka buku bahasa Inggris, siapa tahu kan ada yang mau ke luar negeri ya gitu. Mungkin bisa buka British Council Library, itu adalah perpustakaannya punya kedutaan Inggris. Ya kayak Iya, dan itu gratis juga. dan itu gratis. Kita nggak gak usah ini PDF, jadi kita bisa bikin akun terus ya udah bisa baca buku di websitenya Iya, itu. sistemnya kayak pinjam perpustakaan tapi online aja ya. Online dan langsung bisa dibaca kan enak banget ya kan. Semua udah tersedia loh, ya kan? Semua balik lagi ke kita sih. Mau cari atau enggak ya. Iya, mau cari. Tapi kalau udah cari mau baca apa enggak sih? Oke kakak, kita balik lagi nih ke Kak Alia. Kan sebagai seorang penulis nih, apa sih tantangan menurut kakak ya? Dalam usia sekarang. Banyak banget ya. Iya. Tantangan menulis buku mungkin sebenarnya kepercayaan diri juga sih. Ini adalah jadi masalahnya Gen Z. Kan kita mau sharing tuh oversharing banget, kita mau sharing banget takut gitu, ada takutnya gitu. Mungkin itu adalah salah satu tantangan yang kita mau konten atau mau bikin ini aja tuh takut gitu. Itu adalah salah satu tantangannya sih sebenarnya di usia yang sekarang. Terus nggak ada teman ngobrolnya, balik lagi. Jadi kita kan sudahlah tersesat malu bertanya di jalan. Jadi itu juga tantangan. Jadi bagaimana caranya membuat kita nggak gengsi untuk nanya ke yang punya pengalaman yang lebih gitu. Kira-kira nih pengalaman Kak, ini nulis buku berapa lama ya terbitnya. Aku tuh awalnya ngobrol-ngobrol dulu sama yang kayak penerbitnya lah gitu. Oke. Ini prosesnya berapa lama ya kalau udah terbit, takutnya ditolak atau gimana. Itu prosesnya kayak gimana, aku tanya semuanya. Jadi kayak nanya akhirnya di situ sih. Nah kalau tantangan nulis mungkin ya nulis kayak kita nulis tugas akhir juga susah ya gitu. Mungkin cari inspirasi, cuman kalau misalnya kita kadang kebanyakan alasan aja sih. Kalau menurut pesannya Om Henry, ya salah satu penulis itu dia bilang itu alasan mood itu bisa didatengin sendiri kalau kitanya mau berusaha. Jadi kayak tantangannya apa?
ya harus mau berusaha, balik lagi. Itu hal yang cukup ininya sih. Sosial. Terima kasih Kak Alia. Kak Vio, Yes, apa nih? genre buku apa yang sedang booming dan paling berpotensi dalam menarik pembaca baru dari kalangan Gen Z bagi mereka Oke, nih? kayaknya sih kalau yang paling booming tuh mungkin genre-genre slice of life gitu kali ya. Yang tentang kehidupan, tentang ya ataupun sebenarnya semua genre buku tuh nggak ada yang bisa dibilang populer banget karena punya marketnya sendiri gitu sih Kak. Tapi kalau yang dari aku lihat sekarang tuh genre-genre buku tuh yang ya slice of life, kalau nggak namanya tuh magical realism. Jadi tuh contoh-contoh bukunya kayak buku Funicula, itu contoh bukunya, atau seperti Toko Kelontong Namiya. Jadi itu cerita-cerita tentang kehidupan kayak permasalahan-permasalahan yang dipunya oleh tokoh-tokoh. Jadi tipe-tipe buku yang satu buku itu tuh banyak tokoh dan setiap tokohnya tuh punya permasalahan yang beda-beda. Jadi dari baca buku itu kita bisa belajar cara mereka menyelesaikan masalah tuh kayak gimana. Dan permasalahan dalam isi-isi novelnya tuh biasa ada banyak sih. Pastinya tentang keluarga, tentang sahabat, tentang pekerjaan, karir, maupun tentang diri sendiri gitu. Semacam kayak insecurity. Menurut aku itu genre-genre buku yang kayak lagi booming sekarang-sekarang ini gitu. Tapi kalau balik lagi semua genre buku sih ada pasarnya ya. Mau genre itu romance, genre misteri, genre fantasi, atau self improvement, buku bisnis, buku self improvement, semuanya ada pasarnya dan ada masing-masing best sellernya gitu loh. Tapi kalau teman-teman baru mau mulai baca sih saran aku cari buku yang itu genrenya tuh slice of life atau magical realism yang Supaya ibaratnya sederhana menceritakan dulu ya, iya. ibaratnya menceritakan kehidupan dan dekat gitu Iya, sama dengan diri kehidupan kita, kita. betul. Dan biasanya cerita-cerita novel di slice of life itu banyak dari kita tuh yang mengalami. Jadi udah pasti relate lah Iya. sama cerita-cerita di novel tersebut. Jadi ya punya masalah-masalah, bisa tuh baca buku aja, nggak perlu yang lain-lain. Oke, kalau menurut Kak Alia gimana? Kalau untuk sekarang mungkin karena kita itu kan masalah hidup kita tuh berulang ya gitu-gitu aja. Jadi makanya buku sejarah yang bikin ngantuk. Kalau di kelas ngantuk kan Selalu, gitu. Kak. Selalu banget kan. Keluar Kak, keluar kelas, keluar. Iya. Wah, nah gimana? Ternyata aku banyak menemukan buku-buku sejarah yang menurutku itu tuh kayak kita nggak pernah diajarin di sejarah. Kayak ada buku tentang bukan 350 abad. Tahu nggak Indonesia nggak dijajah 350 tahun guys? Ya kan? 40-an tahun doang. Terus apa? Ada lagi kayak kenapa ya dulu kita bisa dijajah? Motivasinya apa sih? Penjajah-penjajah itu datang ke pulau ini, ya kan? Kan pertamanya baru landing di sini gitu karena mencari rempah-rempah. Kenapa ya dulu rempah-rempah tuh bisa sepotensial itu? Nah gimana sekarang hubungannya dengan kita gitu? Jadi kita bisa nyari tahu tuh ada petualangan perdagangan rempah-rempah. Tahu gak sih kayak mengglobal gitu loh. Jadi kayak dulu tuh perdagangan rempah-rempah yang di Pulau Run yang dekat sini itu. Dia itu udah sampai ke Amerika, ke seluruh dunia. Bayangin loh ini dari tempat ini gitu. Nah bagaimana sekarang kita generasi muda bisa menginikan itu. Jadi ya kalau misalnya genre buku aku saranin itu. Tapi kalau untuk pertama kali banget gitu, belum suka baca, ada satu buku judulnya Pangeran Cilik. Pernah dengar nggak teman-teman? The Little Prince. Itu bukunya Kayak tuh baru ada deh. filmnya juga. Bukunya tipis tentang apa sih kayak mimpi dari ya pokoknya itu buku sering banget direkomendasiin. Atau kayak buku tentang toko buku gitu. Itu juga lagi ini banget ya sering banget dibahas. Kayak Welcome to the Hyunamdong Bookshop. Kalau misalnya tahu tuh agak tebal tapi tentang slice of life juga sih. Mungkin itu sama sih sebenarnya. Oke Kak Alia dan Kak Vio, terima kasih. Dan teman-teman di sini nih juga pernah ya kedapatan kayak misalnya nih merasa dijelekin ya kalau misalnya sudah rajin-rajinnya nih baca buku terus kayak mau review-review gitu ya. Tiba-tiba kayak diledekin, sok-sokan lu gitu. Sudahlah, jangan sok-sokan lu, sok keren nah gitu. Bagaimana sih pandangan kakak dan motivasi supaya mereka tuh tidak lagi gitulah. Supaya mereka tidak lagi Terintimidasi. down gitu lah iya. Iya. Tapi mereka harus lebih semangat gitu. Oke, ini kalau misalnya dari aku ya gitu.
baca buku itu kan sebenarnya kayak pengalaman kita sendiri aja sih. Mungkin aku tuh selalu berpandangan kalau misalnya ada yang bilang sok-sokan itu, berarti dia belum tahu serunya baca buku tuh apa. Karena kalau kita ketemu sama sesama pembaca, kayak kita nih kayak semangat banget nih kakak-kakak ini berdua cerita buku. Karena kita tahu suka serunya di mana. Karena biasanya aku ngeliat ya komunitas Bookstagram ini, kayak pembaca ini, ternyata suportif semua gitu. Kebanyakan yang kayak aku baru baca segini, nggak apa-apa, kita saling mendukung sesama pembaca. Kayak aku juga sama Vio juga kayak kita saling mendukung gitunya. Justru kita kalau kamu kapan selesai kabarin ya. Iya, kita baca bareng tiba-tiba gitu. Jadi tantangannya adalah kalau kita nggak punya teman, jangan ngerasa sendirian karena pasti di luar sana banyak, tapi kita belum ketemu aja. Makanya itu pentingnya bikin punya media sosial untuk nyari temennya yang satu hobi. Ternyata banyak loh, aku akan nemuin bisa ribuan malah gitu. Lihat di Instagram kok followingnya bisa banyak banget gitu kan. Shock juga ya. Shock juga. Tiba-tiba. Banyak ternyata gitu. Jadi cari teman, cari komunitasnya juga gitu kan. Kayak kok kamu so-soan sih baca buku ini. Kalau aku sih tipikal yang nanggepinnya baca dulu deh. Nanti pasti ada pendapat yang beda. Aku nggak mau ngasih tahu dulu nanti spoiler gitu. Ininya serunya ininya di mana. Jadi kalau misalnya nggak ada ya kayak gitu. Karena mungkin kita kan butuh dukungan ya. Jadi mungkin cara terbaiknya adalah carilah teman yang sefrekuensi. Saling mendukung lah. Jangan saling menjatuhkan ya. Betul. Oke, kalau pandangannya Kak Vio gimana? Kalau aku sih sebetulnya juga setuju ya sama Kak Alia ya. Mungkin ya teman-teman kayak gitu ya udah emang bukan hobinya aja kan. Dan selagi dia bukan yang mengganggu banget menurut aku ya udah kalau masih bisa diajak ayo kita ajakin gitu. Siapa tahu memang dia masih malu-malu untuk mulai baca buku gitu kali atau belum menemukan kesenangan tersendiri. Itu malah mungkin salah satu potensi yang harus diajak kali ya. Iya betul. Siapa tahu kan kayak diem-diem dia akhirnya baca. Jangan terlalu membenci kan. Nanti Iya, suka karena takutnya. Karena aku punya juga banyak teman gitu yang aku tuh nggak tahu mereka suka baca, tapi pas aku mulai baca buku gitu, misalkan di kampus kadang sebelum mulai kelas tuh aku suka baca buku beberapa halaman. Ternyata banyak gitu yang nyamperin aku yang ternyata tuh suka baca buku, dia malah bilang, oh aku baru tahu kamu ternyata suka baca buku ini ya gitu. Justru malah jadi, Sharing deh. iya jadi semacam kayak conversation gitu yang malah bikin kita tuh makin deket lagi gara-gara ada satu topik kesamaan gitu. Iya. Tapi kalau mungkin buat teman-teman yang mau mulai bikin konten membaca buku tapi malu gitu ya, menurut aku itu bikin akun baru aja sih. Akun fake tapi bukan nama asli ya gitu ya. Iya, Itulah istilahnya benar ya. karena aku sendiri juga dulu mulai awal bikin konten tentang buku tuh aku juga pakai akun baru sih, nggak pakai akun utama aku karena Ternyata temen ya. aku, ya malu sih, ya jujur malu ya dulu awal-awal ya kan kelihatan kayak so seleb gitu kan kayak So seleb nggak tuh? so seleb banget gitu loh kayak suka rekomendasi makanya dulu aku pakai akun baru aja sih jadi yang follow aku dan aku juga yang aku following juga yang apa ya satu frekuensi yang sesama emang suka baca gitu mungkin kalau takutnya kalau pakai akun lama gitu yang temennya beda-beda kan belum tentu mereka suka gitu Oh, kan iya ya, sama betul. konten aku kayak ganggu banget sih Iya. aku takutnya malah di blok lagi Betul sih. Ini apaan sih? Scroll aja. Iya takutnya di blok gitu jadi kalau teman-teman yang mau bikin konten menurut aku bikin aja sih akun baru gitu dan mulai dari sana bakalan banyak yang sama gitu topiknya. Oke, berarti kalau teman-teman yang hadir saat ini nih kalau mau punya teman dekat untuk Kak Vio sama Kalia ya boleh-boleh aja ya. Syaratnya apa Kak? Follow ya? Follow, DM, Follow dulu, DM kan boleh. perkenalan ya. Kita lagi baca buku apa gitu. Ya, Aku udah baca loh. kita diskusi bareng gitu ya. Oke, kalau di sini kan ada teman-teman Genbi juga nih. Pasti akan collab juga, bukan collab ya. Nyambung ya sama beberapa proker ya. Gimana menurut kakak-kakak Alia sama Kak Vio supaya kasih motivasi lah untuk anak-anak Genbi ya. Supaya mereka kalau buat proker juga ya ada berkaitan juga dengan hal ini. Oke, ini karena ini ya sebenarnya baca buku tuh hal yang menyenangkan biar bisa kita punya temen ngobrol banyak gitu. Jadi bisa nih teman-teman Genbi gitu, kita kumpulin aja. Biasanya nih ini hal yang di kota kita lakuin. Di Jakarta itu adalah komunitas-komunitas yang ada sekarang. Yang mungkin dia di seluruh Indonesia, awalnya dia cuma berdua doang, bertiga. Bikin kegiatan baca buku di taman. Kalau sini kan Tuh. ada Denger pantai guys. ya, di taman. Karena Jakarta kan jauh ya Kak pantainya gitu.
Jadi mereka bikin baca buku di taman berdua, bertiga, terus lama-lama rame. Kegiatannya diajakin orang-orang yang suka baca buku. Jadi kayak baca buku doang, habis baca buku bareng diskusi. Kamu baca apa tadi? Gitu kan. Nah mereka lakukan itu setiap bulan. Ininya kegiatan bacanya. Dan bukunya bisa tema setiap bulan tuh ada yang bebas, ada yang temanya tuh beda-beda. Kayak ditentuin. Kayak misalnya hari ini kita baca novel, bulan ini. Bulan depan kita baca buku misteri gitu. Terus bulan depannya lagi apa, jadi beda-beda. Terus nanti gak apa-apa, boleh siapapun datang asalkan suka baca buku ya gitu. Jadi bukunya dibawa dan ya kayak gitu kegiatannya kurang lebih. Benar-benar. Oke, kalau Kak Vio ada gak? Iya sih kalau teman-teman mau bikin proker menurut aku ya kayak gitu juga boleh banget gitu kan. Jadi jangan nganggep kayak komunitas buku tuh harus kayak di ruangan. Enggak. Iya, harus di perpustakaan, harus di dalam yang kelas, kayak apa sih? anak-anak gitu. Tradisional banget. Lari enggak semua ya. sih. Baca buku mah ya dibikin have fun aja gitu di kafe juga bisa. Oh iya. Sambil minum kopi. Di sini kan terkenal kopinya juga kan. Iya banyak Kak. Iya, terus juga ya di pantai sore-sore lah, jangan panas-panas ya. jam 5 gitu kan mulai baca. Itu kan enak banget ya. Apalagi kalau dibikin tema-tema tersendiri, misalkan kayak Iya, iya. lagi 17-an berarti temanya baca buku fiksi sejarah. Fiksi sejarah, buku-buku merdeka. Iya, Lebih itu kan dibikin nasionalisme ya. tema jadi kayak apa ya? Sesuai dengan hype-nya gitu loh. Atau lagi misalkan Februari lagi Valentine, berarti nanti ditentuin Buku tentang tema-temanya yang kayak Apa tentang sih? friends to lovers gitu kan. Atau enemy to lovers book gitu kan. Jadi apa ya dibikin semenyenangkan Iya, mungkin semenyenangkan karena mungkin sih. jangan dibikin kayak di kotak-kotakan kayak Iya, cuma iya. ini cuma itu, tapi ada banyak cara sebenarnya. Jadi buat teman-teman Gen B gitu yang pengen bikin proker baca buku, ayolah dibikinlah. Ayo Kayaknya dibikin lah, Ambon tuh butuh banget apa sih kegiatan komunitas-komunitas Iya. yang suka baca buku seperti itu. Jadi setiap provinsi Indonesia nanti Biasanya komunitasnya punya, membangun. iya biasanya punya. Kan kalau misalnya kayak ini nanti ada yang wisata gitu. Ambon kan banyak turisnya ya, itu banyak bawa buku loh. Bisa diajakin biar ngumpul bareng sama Iya, komunitas iya. baca buku juga. Bener-bener aku pengen banget sih kayak Indonesia tuh kayak apa ya jadiin itu tuh sebagai habit gitu loh. Karena selama kita perjalanan kemarin ya di pesawat dari Jakarta ke Ambon itu kan banyak bule ya. Di sini kan banyak banget kan bule-bule yang tertarik datang ke Ambon, datang ke Maluku. Itu serius ya semuanya baca buku bule-bulenya. Bawa buku loh, teman-teman. Bawa buku, bawa Kindle sih mereka ya. Ada juga bawa buku Iya, fisik bawa dan buku banyak kayaknya di satu tas dia tuh kayaknya ada khusus untuk buku sendiri. Nah mungkin nanti buat teman-teman kita bisa menyambut ya pariwisata buku. Jadi kayaknya ada sih sebenarnya marketnya di sini untuk baca gitu. Jadi pengen jadiin habit kayak lagi ngapain aja tuh bisa baca buku gitu. Karena baca buku tuh sebenarnya banyak informasi yang bisa diambil, diserap gitu loh. Iya, dan mungkin penutup ya kali ya kakak kalian sama Kak Vio. Kalau buku yang kita baca udah kita tahu nih, kita nggak boleh simpan sendiri kan? Ya harus berdampak, bener kan? Harus kita terapin juga kan? Benar. Jadi sesuai nih sama talk show kita di hari ini. Dari halaman, ya kan dari halaman buku atau apapun ya dari media sosial ke dunia nyata. Kita harus bisa jadi inspirator juga, berdampak juga bagi kalangan yang berada di sekitar kita. Oke teman-teman semua, gimana nih semua pada udah pada Tercerahkan. apa ya? Capek? Atau sudah termotivasi? Udah belum nih teman-teman? Tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman Gen B, ada juga teman-teman yang umum juga ya. Teman-teman bisa saling belajar dan buatlah komunitas yang benar-benar berdampak ya. Di sini Ambon tuh ternyata juga ada sih Kak komunitas literasinya. Dan ya teman-teman harus bisa ya dari kelompok-kelompok kecil itu supaya bisa berdampak sih. Nah teman-teman kayaknya cukup sekian ya untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi sekarang kita waktunya untuk apa ya kakak-kakak? Diskusi dong. Sisi tanya jawab deh. Gitu. Jadi ini belum. Udah banyak yang semangat. Ketum, aduh. Udah banyak yang semangat. Teman-teman Gen B nih, keluarkan ketum deh. Canda. Oke, jadi kita sekarang buka sesi langsung aja untuk sesi pertanyaan ya dan sesi tanya jawab ya dari kakak-kakak Kak Alia sama Kak Vio. Mungkin karena dari tadi ya Beta bicara terlalu banyak ya. Atau mungkin ada hal-hal yang belum teman-teman tangkap dan teman-teman masih bingung ya perlu dipertanyakan ya bisa langsung. Inilah momennya untuk teman-teman semua. Dan kita buka dulu berapa pertanyaan kakak. Menurut kakak-kakak nih. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sampai malam ya kak ya. Oke, dari
Sebentar. Beta belum pandu yang sebelah mana nih? Dari sebelah kanan ya kakak, sebelah kanan. Kanan mana? Kanan Kanan kita. siapa? Kanan Kanan kita. saya, kanan Sini. kita. Kanan. Sebelah sini. Adakah pertanyaan? Baru 1, 2. Ada lagi kah teman-teman? 2, Tanya aja guys. 3. 3. Itu dulu ya kak ya? Sebelah sini dulu ya? Sebelah sini Oke. dulu. Mungkin kakak-kakak panitia bisa minta tolong mikrofonnya ya untuk, oh ya terima kasih. Disilakan kakak perkenalkan nama, kemudian pertanyaannya singkat padat jelas. Iya, selamat. Pertanyaannya juga untuk siapa ya kak? Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Maria Buni. Di sini saya ingin bertanya ke Kak Alia. Bagaimana pandangan kakak tentang fenomena banyaknya anak muda yang membagikan buku, jadi mereka buat sekumpulan buku gabungan lalu masukkan dalam Google Drive tapi dibagikan dengan secara gratis. Itu biasanya ada di TikTok atau di Instagram. Menurut kakak itu bisa dikategorikan sebagai upaya meningkatkan literasi atau itu justru melanggar hak cipta? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi atas nama kakak siapa tadi? Maria kak. Kak Maria, terima Iya, kasih ya terima kasih. kakak. Selanjutnya penanya kedua kita tampung dulu ya teman-teman. Supaya 1 kali dijawab. Tadi Kak Maria di tengah dulu, setelah itu nanti kakak yang di depan. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Maaf. Perkenalkan nama saya Kevin Siahaya. Di sini sedikit cerita. Jadi di kampus itu saya juga termasuk dalam satu komunitas literasi kebetulan. Nama komunitasnya Komunitas Kawan Berpikir. Nah, dalam komunitas itu ada setiap minggu mengadakan agenda setiap hari Selasa lah. Nama agendanya tuh Sela Sastra. Jadi di Sela Sastra itu diizinkan untuk setiap orang dalam komunitas itu membawa satu buku, terus dibaca selama 5 menit. Jadi 5 menit itu kita baca selama 5 menit, terus diskusi bersama kira-kira 5 menit itu kita dapat apa dari buku yang kita baca. Nah, simpel saja untuk kakak berdua, izin bertanya, bagaimana sih cara selain di Instagram dan di TikTok atau mungkin di keseharian kakak, ngampus atau apapun itu, kira-kira untuk mengadakan literasi, untuk mengajak teman-teman bersama untuk rajin membaca buku, selain kegiatan sekarang, adakah kegiatan lainnya untuk mengajak teman-teman lain untuk dalam berliterasi? Karena beta juga suka baca buku. Kebetulan beta juga suka baca buku dan menurut beta literasi juga penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin itu saja dari beta, kembalikan. Terima kasih banyak Kak Kevin untuk pertanyaannya. Selanjutnya kakak cewek yang di depan bersama Korkom. Iya, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Injil Alorang. Izin bertanya, untuk pertanyaannya mungkin bisa dari kedua narasumber. Jadi di sini saya juga suka membaca buku. Tapi untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu belum 100% gitu. Jadi pertanyaannya itu lebih penting mana? Lebih banyak membaca buku atau mengaplikasikan isi bacaan bukunya. Terima kasih. Terima kasih banyak kakak. Oke, dijawab dulu ya kakak ya supaya clear ya. Oke, terserah dimulai dari Kak Alia atau Kak Vio, bebas. Dari aku dulu. Iya. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dulu kali ya gitu soal yang e-book gratis dan itu. Mungkin kan ada alasannya akses buku kurang, terus habis itu kita perlu lebih banyak akses buku gratis, sedangkan penyediaannya itu terbatas. Kita bahasnya itu infrastruktur yang sebenarnya itu bukan ranah kita sih, bukan yang kita ini, kita bukan pemangku kepentingan nih Kak gitu. Ini mungkin pemangku kepentingan tolong dicatat ya nih ya, harus ditambah. Berarti kan antusiasnya ada, berarti bukan orang gak minat dong, tapi pengen nyari yang gratis gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu kita juga nggak ada pendidikan untuk kasih tahu itu legal nggak sih, boleh nggak ya?
hal itu dilakukan gitu. Soalnya karena kita melihat hal itu biasa, normal. Sebenarnya itu bukan nggak normal, itu melanggar hak cipta penulisnya gitu kan, karena kan suka nih bilang pembajakan yang ilegal gitu. Aku awalnya juga nggak yang begitu paham gitu awalnya gitu, karena kan kita nggak pernah dikasih tahu tuh di sekolah nih harus kayak gini loh, baca buku tuh di sini. Kok jadinya ribet ya? Bukan ribet sih, karena buku itu hadir banyak orang yang berpartisipasi di dalam proses itu. Nah, gimana cara ngasih taunya? Inilah yang kita lakukan. Jadi kita perlu banyak orang yang bisa mengkomentari hal itu supaya tahu bahwa itu nggak boleh dilakuin. Ya, sebenarnya tuh ada cara lain. Jadi aku selalu memberikan opsi lain, solusinya apa sih? Karena ngelihat gini, ini sebenarnya masalah. Karena akses kan. Tapi ada yang gratis. Yang gratis dan beneran ada itu kadang tidak termanfaatkan dengan baik. Teman-teman tahu nggak di sini kayak ada tempat baca gratis di mana ya? Itu loh hal yang harus kita kasih tahu. Aku selalu kasih opsi, makanya Ipusnas, Perpusnas. Jakarta kan banyak, ada Perpus kami, Perpus Jakarta gitu. Jadi dengan dikasih rekomendasinya, lawan informasi buruk itu dengan informasi yang benerannya. Jadi harus sering-sering diomongin sih. Gak bisa yang cuman sekali doang terus orang langsung paham tuh enggak. Jadi harus lebih sering ngomongin itunya. Mungkin Vio ada yang mau tambahin? Ya paling kalau aku dari nambahinnya sebenarnya nggak bisa disalahin juga orang-orang kayak gitu. Karena mereka punya niat baik tapi dengan cara yang sedikit menyimpang gitu ya. Jadi ya nggak usah disalahin juga karena belum tentu mereka tahu kalau itu tuh Harus salah. dikasih tahu, iya. Iya, makanya beberapa dari kita juga sering menyuarakan hal-hal seperti itu terkait dengan hak cipta karena sejujurnya penulis pun juga dapatnya kecil ya. Kan Iya. Kak Alia kan penulis Tahu ya. nih, mungkin boleh di-spill gitu kan Iya, kayak dikit realita jadi penulis tuh Gak seperti enak apa sih sih? sebenarnya, kayak dikit banget, gak yang sukses gitu tuh gak berdasarkan apa yang terjual gitu kan. Perhitungannya tidak ini, apalagi pajak bukunya mahal. Jadi kayak itu masih belum diakomodir oleh yang punya yang itu lagi, balik lagi. Jadi solusi kita apa sebagai teman-teman yang kayak gini, kita harus kasih tahu, oh ini gak bisa dilakuin. Jadi kecil banget, jadi kita belajar untuk menghargai apa yang udah dibikin itu tuh gak gampang. Kayak teman-teman nanti rasain deh kayak, kan kita udah bikin ya capek, kayak kita lagi bikin kue terus teman kita ngebajak kuenya, kan sebel ya gitu kan. Sakit banget. Sakit banget kan. Kayak nulis beta yang ambil terus Kok dia sebarkan ambil gitu, kuenya iya. gitu kan. Nah jadi kita kasih taunya dengan cara yang kayak gitu sih Kak. Kalau misalnya mau ini pandanganku seperti itu. Jadi Bener. Jadi selain kita kasih tahu kalau itu salah, tapi kita juga kasih solusi ya. kita memberikan solusi. Karena Kayak tadi yang tadi kita sharing kan kita kasih ide untuk download Ipusnas. Iya, dan harus dibikin media sosial itu salah satu cara untuk ngasih tahu itu juga. Jadi kita lawan informasi. Benar-benar. Jadi banyak alternatif selain baca PDF gratisan juga Ada bisa yang baca lain. legalnya. Banyak yang teman-teman pembaca tuh kadang suka ngasih tahu perpustakaan daerah-daerah lain juga boleh dibaca walaupun kita bukan warga sana. Berarti kalau ketemu kayak gitu berarti larang teman yang kirim itu nggak boleh kayak gitu lagi ya kan? Kayak kok itu Harus dapat dari dibatasi, mana kan? gitu. Iya, dapat dari mana Iya. gitu kan. Nanti kamu kalau digituin mau nggak? Kayak kan gitu. Iya, karya orang lain itu. Oke, itu untuk penanya pertama apa kakak bisa menerimanya kakak? Makasih. Oke, mantep banget kak. Lanjut untuk penanya kedua tadi kakak. Oke, ini kalau untuk kegiatan literasi gitu ya di kampus. Nah, sebenarnya kalau ngelihat ya di tempat saya di Jakarta tuh kan banyak ya ide-idenya. Gak cuma baca buku aja, tapi ada yang kasih tantangan baca buku 1 minggu. Terus selesaiin itu dalam 1 bulan. Jadi kalau kita rajin ngikut baca buku misalnya 1 bulan tuh 4 buku. Nah nanti kalau menang dapat hadiah aja, dapat hadiah buku gitu udah. Menyenangkan ya kan. Walaupun agak PR untuk kasih hadiahnya ya. Tapi itu paling tantangan baca gitu. Jadi nanti mungkin bisa dibikin lomba review buku, kayak mau review buku kayak Kak Ali sama Kak Vio gitu. Itu bisa dibikin kegiatan bacanya. Jadi ada tantangannya. Jadi kan orang kalau tertantang kan kayak, ih gue gak mau kalah nih, kayak aku gak mau kalah nih gitu kan. Benar-benar. Tertantang kan gitu. Atau kalau misalnya cara lainnya adalah biasanya ini di Jakarta di beberapa tempat sih ada. Dia datang ke situs-situs sejarah, terus dikasih tahu bukunya, latar bukunya. Jadi waktu itu ada di Jakarta itu, padahal jauh ya, itu tentang bukunya Bumi Manusia. Bumi Manusia kan latarnya di ini ya, ada bukunya Pramudia Anantatur yang di Pulau Buru. Kan dekat sini, terus nanti ke sana terus dia keliling. Kita keliling yuk, tur. Tapi kita ngomongin buku itu.
Jadi adalah ininya, ada obrolannya tapi sambil jalan-jalan. Itu juga ada yang ngelakuin hal kayak gitu. Mungkin kan sastra ya, mungkin bisa tuh lomba tiap minggu sastra yang ini. Atau yang kita literasi, karena kan sastra biasanya banyak hal-hal yang ngeliput hal kayak gitu. Kita ke ini yuk kita baca mengenang misalnya siapa, Hairil Anwar gitu. Kita datengin ininya, oh ini loh tempatnya dia dulu nulis gitu kan. Nah itu bisa, mungkin adalah cara lain. Jadi gak cuman kita bikin diskusi buku aja, ada cara lain mungkin. Vio? Itu menurut Kak Alia ya? Menurut aku kayak ada gitu. kompetisi gitulah. Kalau Kak Vio gimana versinya Kak Vio? Tawarannya? Ya, oke, aku mau menambahkan juga sama kalian tuh aku setuju sih yang kayak dengan cara apa ya namanya tadi tur buku kali Tur ya. buku, iya. Walking tour buku itu kayak seru banget sih menurut aku karena aku juga pernah ikut dan itu apa ya melihat sesuatu yang ada di buku terus kita mengaplikasikannya beneran kita lihat gitu tempat sejarahnya kan seru banget ya. Seru banget. Jadi kalau dari aku itu ada teman-teman tahu blind box nggak? Ada yang tahu blind box? Pasti tahu kan? Blind box itu kayak semacam box yang isinya tuh kita nggak tahu apa. Makanya namanya blind box. Tapi kalau di Indonesiain aneh sih, kotak buta. Jadi itu semacam sesuatu apa aja sih barang, tapi kebanyakan tuh boneka, kalau nggak tuh figur. Jadi isinya kita nggak tahu apa, kita beli random dan ada katalognya sih biasa. Tapi kita nggak tahu kita dapetnya tuh apa. Nah itu salah satu yang sering juga diterapkan gitu kalau di kafe-kafe buku atau di toko buku itu biasa ada yang jual blind book. Jadi kita nggak tahu isi bukunya tuh apa. Makanya paling cuma dikasih tahu sekilas aja genrenya apa dan cocok buat siapa gitu. Jadi itu menurut aku juga salah satu cara yang fun, yang menyenangkan gitu untuk jadi tertarik buat baca kayak isinya apa sih, aku dapetnya buku apa sih, apa enggak sesuai enggak ya gitu. Jadi ada semacam apa namanya hasrat yang terpuaskan gitu karena kalau kita beli blind box kan ada euforianya gitu, dopaminnya naik gitu kan. Nah di buku tuh juga bisa bikin dopamin kita aja jadi naik dengan beli blind book kayak gitu karena apa sih isinya gitu. Jadi bikin kepo. Jadi penasaran. Jadi apa ya baca buku tuh banyak sih caranya yang jadi bisa menyenangkan. Sebenarnya ide-idenya untuk bikin baca buku seru gak selain diskusi buku? Jadi bagaimana nih pendapat Kak Kevin terkait dengan jawaban Kak Vio sama Kak Alia? Oke lah ya. Apa masih, oh mantap. Angkat jempol artinya itu mantap Kak. Mantap. Sekarang yang terakhir untuk Kakak, tadi Kakak Injil ya? Injil. Oke. Lebih penting mana? Lebih banyak baca ataukah kayak menerapkan itu ya? Lebih baik yang mana gitu? Iya. Menurut Kak Vio sama Kak Alia tolong jelaskan. Aku dulu ya mungkin. Iya. Ini kan kalau misalnya kita baca dan menerapkan ini biasanya buku-buku yang self improvement, pengembangan diri, bisnis gitu. Sebenarnya hal yang membuat kita bisa menerapkan sesuatu hal itu karena kita paham nggak? Itu penting. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah paham dulu. Dan makanya itu perlu banyak baca sebenarnya. Kayak misalnya gimana caranya menjadi orang yang tenang. Kepribadiannya tenang gitu, ngomongnya nggak yang terlalu gimana-gimana. Awalnya adalah yang saya lakukan, pengalaman saya adalah banyakin baca buku tentang itu. Terus nyari tahu nih, karena sesuatu hal yang di dalam buku tuh nggak langsung bisa kita terapin. Kalau kitanya nggak paham, oh nggak penting nih kayaknya gitu. Jadi kita akhirnya nggak secara sadar lakuin hal itu. Nah ketika paham, kan secara nggak langsung ya pikiran kita tuh kayaknya oh ya ini nggak boleh, jangan ngomong kayak gini. Secara nggak langsung udah nerapin, kayak oh iya ya kan tadi kemarin misalnya baca kita nggak boleh marah, kalau marah tuh kayak gini. Terus akhirnya kita secara ininya aja, oh iya itu nggak boleh kita lakuin. Jadi harus nggak apa-apa pahamin dulu sampai paham. Nanti ada waktunya tersendiri untuk lihat. Nah nanti ketika untuk menerapkan, biasanya perubahan kita tuh nggak langsung ya. Satu hari kayak bikin Langsung, bikin 1000 bangun, kebaikan, tidak mungkin. bikin candi gitu kan, kayak di Jawa itu. Nggak bisa. Jadi ada melihat nih, 1 minggu pertama, ngeliat dulu, 3 bulan. Weh ada kayak orang ini ya. Terus aku ngelihat diriku yang sekarang, aku tuh ngelihat bertanya ke orang-orang sekitar aku. Aku kan misinya tadi baca buku itu supaya kepribadiannya tenang. Bijak gak ya gitu. Terus ngeliat pendapat orang-orang. Iya kalau ngomong tuh bijak banget. Berarti berhasil aku menerapkan itu kita. Itu berapa tahun gitu ngelihatnya. Butuh proses dong. Proses. Gak apa-apa prosesnya tuh kayak gitu. Jangan langsung kayak aku gak bisa nerapin nih karena kita gak baca itu. Gak apa-apa baca dulu aja. Sampai pada waktunya kayak kita ngerasa
ini adalah saat yang tepat untuk bisa menggunakan senjata yang tersebut. Gitu, jadi nggak apa-apa, santai aja. Pahamin dulu aja, kalau nggak tahu perbanyaklah baca dulu gitu supaya tidak salah menerapkan sesuatu hal. Kalau menurutku gitu. Keren. Oke, itu dari versinya Kak Alia, Kak Injil. Sekarang dari Aku. Kak Vio. Nah, kalau dari aku itu balik ke tujuan baca bukunya sih, Kak. Oke, balik lagi. Karena kalau ya itu kan tadi udah self improvement. Kalau novel biasanya sih emang nggak diterapin ya. Iya. Karena kan ngeri dong kalau baca buku misteri pembunuhan diterapin nggak boleh dong. Pembunuhan cari Nggak korban boleh ya, dong. nggak boleh diterapin gitu. Jadi kita mungkin yang aku ambil berarti konteksnya buku pengembangan diri aja ya. Berarti kalau dari aku itu harus baca buku yang emang beneran kita lagi permasalahin hal itu sih. Karena jujur aja aku juga beberapa kali gitu baca buku self improvement. Sebenarnya tuh aku lagi nggak mengalami masalah itu, tapi karena lagi banyak yang baca ya udah aku baca gitu. Yang akhirnya abis itu aku lupa karena emang aku tuh lagi nggak ada masalah sebenarnya, tapi aku baca aja bukunya. Misalkan buku tentang mengatasi overthinking, tapi aku bukan tipe yang overthinking. Sebenarnya aku tipe yang ya udah biasa-biasa aja, tapi aku baca tapi aku nggak overthinking, ya udah tipsnya angin lalu aja. Oh tipsnya begini. Yang penting udah baca, ya tapi udah nggak orang berdampak aku orang yang nggak overthinking. Iya. Tapi beda lagi kalau aku lagi banget permasalahin quarter life crisis gitu kan di umur 20-an ini. Itu cocok banget aku baca buku yang quarter life crisis karena beneran bisa langsung diterapin gitu loh caranya. Kitanya butuh. Jadi lebih penting baca atau pengaplikasian ya itu disesuaikan dengan tujuannya aja Tujuan sih. kita Kalau aja. cuma pengen cari tahu ya udah dibaca. Tapi kalau yang pengen diaplikasikan berarti harus cari yang sesuai dengan struggle masing-masing. Situasi ya. Dan tips aku juga kalau pengen bisa mengaplikasikan buku itu, aku saranin tuh cari buku-buku yang juga biasa ada halaman tersendirinya untuk refleksi. Iya, betul. Jadi beberapa buku self improvement banyak sih sekarang yang udah tuh setiap akhir bab Ada ada halaman halaman kosongnya gitu untuk kita refleksi. Kalau enggak untuk kita assessment diri sendiri. Misalkan dia buku ini bab ini habis menjelaskan A, B, C, D. Apa aja. Habis itu nanti ada assessmentnya untuk kita centang atau kita kasih poin. Kita tuh sesuai gak sih dengan yang tadi habis dijelasin. Kalau sambil nangis pun bisa ya. Iya, ada buat coret-coret juga tuh bisa. Sebenarnya di buku. Jadi buku-buku self improvement sekarang nggak cuma teori ya. Jadi ada juga halaman itunya tadi kayak mencatat ininya progresnya sampai mana sih? Oh kita udah sampai sini gitu. Asik. Kita udah nggak overthinking seliminggu berarti. Iya sebenarnya. Dan harus apresiasi kan. Apresiasi Sejauh diri. mana kita melangkah ya kan. Benar. Terus juga tips lainnya juga ada namanya buku jurnal untuk buku self improvement. Ada, Iya. aku lupa judulnya apa. Tapi buku itu tuh khusus banget untuk ngecatat progres baca kita setiap hari udah sampai mana. Bahkan dia ada challenge juga di buku itu. Jadi memang dia tuh semacam buku yang gak pasif. Jadi bukunya tuh aktif, jadi bisa kita scan. Nanti kalau kita udah update bacaan kita, itu bakal ada hadiah tiap minggunya. Oh iya? Kayak bakal di random, tapi aduh maaf banget aku lupa judul bukunya apa. Kayaknya PR-nya kakak nih cari lagi terus di Ntar post di story kali aku ya. repost lagi. Jadi bukunya itu isinya kosong, maksudnya dia ada panduannya, kita harus ngisi apa aja. Nanti kalau udah kita submit, kita scan barcode-nya gitu, nanti tiap minggu bakal ada pemenangnya untuk update progres bacaan itu. Itu kan seru kan, maksudnya jadi menginfluence kita, menyemangati diri kita untuk terus upgrade, terus isi pengalaman kita habis membaca tuh sampai mana sih progres penerapan kita. Nah Betul, kira-kira gitu, semoga membantu. Oke, kira-kira gitu Kak, gimana? Lengkap kan? Nanti kalau misalnya ada mau bertanya lebih lagi, nah bisa langsung di DM aja. Pasti nggak akan diblok kok. Orang-orangnya ramah banget sih. Yang sebelah kanan kita keep dulu ya sebentar. Oke, yang sebelah kiri ini belum disuruh tapi sudah angkat tangan nih. Gimana nih Ketum? Kayaknya Ketum enggak ini. Beta hitung sampai 3. Iya belum Pak. 1, 2, 3. Aduh kakak ada 15 orang nih. Kira-kira berapa nih? Buka lagi sampai 20. Semuanya boleh. Semua aja Selagi boleh. ada waktu. Tapi mulai dari mana nih? Kita punya waktu hanya beberapa. Ya astaga sisa 6 menit doang. Oke, ini pertanyaan singkat. Harus singkat ya teman-teman. Yang paling belakang deh. Yang paling belakang. Terserah yang pegang mikrofon terserah mau kasih yang di mana ya terserah. Disilakan waktu dan tempatnya. Cek, oke. Halo Kak, selamat siang. Saya Eci Selamat siang, Kak dari Eci. komunitas Bupala. Asik, komunitas Bupala. Komunitas Bupala ini dipercayakan untuk mengelola
sampah untuk kegiatan. Jadi event waste management dari kegiatan kali ini itu dikelola oleh komunitas kami. Walaupun kami letaknya di belakang sambil ngelola sampah, tapi kami juga dengar topik-topik yang dibahas selama 3 hari ini. Asik, berikan tepuk tangan dong. Luar biasa antusias dari kakak-kakak komunitas Bupala. Keren banget, berarti menarik nih. Lanjut kakak. Oke, mungkin mau narik benang merahnya. Hari pertama ngomongin smart city. Di dalamnya juga ada waste management. Kemudian kalau nggak salah di hari kedua ngomongin UMKM yang bisa masuk ke pasar global. Di mana kualifikasinya adalah punya laporan keberlanjutan. Misalkan gitu. Nah di hari ketiga kami senang banget karena ketemu kakak-kakak nih yang ngomongin tentang literasi. Jadi inti pertanyaannya gini Kak, kalau 2 hari yang lalu itu mungkin porsinya orang dewasa. Tapi kalau untuk yang hari ini, kira-kira menurut kakak nih, pengalaman kakak, apakah ada potensi, ada buku yang khusus ngomongin tentang lingkungan, atau keberlanjutan atau waste management tapi untuk adik-adik. Jadi adik-adik dari kecil udah dikasih awareness nih. Ternyata kalau mengelola sampah harus dari rumah itu jenisnya apa saja. Kemudian mana yang punya nilai, mana yang berakhir di landfill misalkan kemudian. Kemudian setelah itu setelah didaur ulang apa nextnya gitu. Artinya menurut pengalaman kakak nih, ada nggak sih potensi itu yang dari kakak berdua atau mungkin di komunitasnya kakak yang pada satu saat nanti, nggak usah jauh-jauh deh, mungkin tahun ini atau tahun depan ada tuh muncul buku-buku yang kayak gitu. Teman-teman LPDP pernah tuh bikin buku tentang polusi udara. Nah bagaimana dengan pengalaman kakak? Dari saya demikian, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kakak Eci, luar biasa. Pertanian yang sangat luar biasa ya terkait dengan lingkungan apalagi anak-anak. Benar Kak, lanjut lagi masih di belakang deh, di depan Kakak Eci tadi. Siapa ya, supaya mic-nya masih di belakang dulu terus nanti maju-maju. Oke, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Vera. Ini sebenarnya lebih meminta tips and trick dari Kak Vio dan Kak Alia. Jadi di lingkungan sekitar saya, yang saya lihat itu ada 2 tipe pembaca. Pembaca pertama tuh pembaca yang bisa langsung memvisualisasikan isi buku yang dibaca. Sedangkan pembaca kedua yang tidak bisa memvisualisasikan sama sekali buku yang dibaca. Nah kebanyakan tuh pembaca buku kedua tuh jadinya tuh nggak enjoy untuk baca buku. Dan akhirnya berakhir tidak membaca buku. Kira-kira ada tips and trick untuk tipe pembaca kedua agar mereka bisa lebih enjoy dan bisa membaca buku lebih banyak untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Vera. Lanjut lagi yang di tengah dulu. Sebentar ya Kak Lora sama Ketum. Kakak yang di tengah kakak, iya. Nanti 2 terakhir di depan. Tes, iya. Perkenalkan nama saya Zihan. Saya ingin bertanya kedua narasumber di depan sebagai bookstagramer ya. Iya, yang pertama kakak kan suka baca bukunya nih. Tapi pernah tidak merasa sering terdistraksi dengan medsos. Karena yang saya rasa, saya juga dulu suka membaca bisa 3-4 jam sehari. Tetapi semakin kesini atensi saya saat membaca buku semakin memendek. Karena saya rasa akibat video-video pendek yang semakin langsung ke fokus hanya saja itu. Terus karena kakak juga sebagai selebgram, bookstagramer tadi, bagaimana kakak cara mengatur waktu antara baca, nulis, edit, dan mengurus akun Instagramernya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Zian ya. Kak Zian, atas nama Kak Zian. Luar biasa Kak Zian. Siap. Selanjutnya Kak Lora, terakhir Ketum. Oke Kak Lora yang di depan kakak. Mohon maaf ya teman-teman kalau beta skip. Kak Lora dulu yang pakai baju CBPR rupiah.
Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Adel Takome. Nah, berdasarkan yang saya simak, tadi Kak Alia sempat bilang nih, kalau misalnya dalam tekanan, kakak membaca buku semakin lebih cepat. Nah, di sini saya ingin memberikan kondisi semisal bagi kita yang basicnya tidak terlalu membaca buku dan kita diberikan tugas dari dosen nih untuk baca jurnal dengan waktu yang cepat. Nah, gimana nih Kak tips dan trik yang bisa Kakak Alia kasih? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Kakak. Selanjutnya bisa diberikan mic-nya ke teman sebelah kanan, sebelah ujung, Kak Lora. Setelah itu Ketum ya. Lalu kita kunci ya. Iya Boleh, Kak Nia, silakan. terima kasih Iya. untuk kesempatan yang diberikan. Kak Vio dan Kak Alia, selamat siang. Perkenalkan nama saya Lora. Jadi saya itu sempat memang membaca buku waktu SMA. Dan itu karena FOMO. Jujur saya cukup bisa melabelkan diri saya pembaca yang FOMO. Karena pertama kali baca buku itu waktu SMA dan yang dibaca itu punyanya Lily Collins. It Ends With Us disambung dengan It Starts With Us. Kemudian dilanjutkan lagi ketika FOMO itu lanjut lagi dengan buku yang lain yaitu Laut Bercerita. Tapi tidak selesai. Karena menurut saya itu terlalu berat. Nah terus sampai sekarang itu saya belum mendapat taste saya di buku. Jadi belum tahu taste buku saya apa. Jadi ingin minta opini dari Kakak Vio dan juga Kakak Alia. Bagaimana caranya untuk kita bisa tahu taste kita di buku gitu. Bagaimana caranya untuk kita bisa tahu oh iya ini genre yang kita suka. Ini genre yang emang tidak terlalu cocok dengan kita. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Lora. Dan terakhir Ketum silahkan. Sebelumnya Hanya terima 2 kasih. detik saja Ketum. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Fajrul Sepa. Di sini saya ingin memberikan satu informasi penting juga karena tadi Kak Alia juga bilang bahwa dengan membaca Kak Alia bisa mengetahui bahwa di Maluku itu ada Pulau Buru yang dimana Pramudia sempat diasingkan dan di situ dia mulai menulis bahwa di dunia itu ada 3 tempat yang paling sunyi. Ini informasi yang saya dapat dari saya baca bahwa di dunia itu ada 3 tempat yang paling sunyi. Yang pertama itu adalah tempat pemakaman umum, yang kedua tempat ibadah, yang ketiga adalah perpustakaan. Oke. Oke, berikutnya mungkin di sini saya dulu sebelum masuk ke Genbi sempat berproses di komunitas literasi namanya Literasi Belajar. Di situ kita fokus untuk pengembangan literasi untuk anak-anak dan orang-orang yang memang sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Nah, dari hal seperti itu karena itu terbentuk dari kebiasaan kami membaca sehingga muncul satu ide atau inisiatif untuk bagaimana mengajak orang untuk membaca karena penting dari hal membaca itu. Tapi seringkali kita dipertemukan oleh keadaan yang memang memaksakan kami itu kadang bisa full power dan kadang sempat untuk memundurkan diri dari kegiatan literasi. Misalnya kalau kita bandingkan dari masalah ibu kota dan masalah di Maluku ini kan lebih konteksnya ke masalah pembangunan. Sehingga komunitas offline itu harus memang betul-betul powerful untuk bagaimana bisa mempengaruhi teman-teman yang lain untuk bisa berkontribusi dalam dunia literasi. Itu menjadi masalah konteks di Maluku. Nah, sehingga beberapa teman-teman itu dari kami tidak konsisten karena berhadapan dengan realita masyarakat yang tidak mau ikut dengan kami untuk bagaimana merespon baik dari kegiatan kami karena tanggapan dari mereka bahwa itu kami itu hanya cari muka dan lain sebagainya sehingga mempengaruhi mereka untuk tidak berminat kepada kami. Itu mungkin hal pertama yang saya minta tips untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan problem itu karena saya rasa bahwa Kak Alia dan Kak Via juga berangkat dari komunitas yang bagaimana berperan untuk mengembangkan literasi. Kemudian yang berikut Kak, ini berkaitan dengan teman-teman dari tipe pembaca yang kemudian ada yang membaca untuk mendapat informasi, ada juga yang memang mereka itu secara visual dengar percakapan orang atau diskusi baru mereka nangkap. Itu kan ada tipe-tipe seperti itu tuh. Nah, kalau menurut saya mengatasi tipe kayak gitu itu untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang disampaikan oleh orang atau si pembawa materi adalah bentuk informasi yang dia dapatkan berdasarkan analisisnya. Tidak menutup kemungkinan ketika kita baca kita mendapatkan kesimpulan yang baru. Nah itu
tawaran atau indikator dari saya. Barangkali mungkin ada indikator yang lain dari Kak Alia sama Kak Vio untuk bagaimana meyakinkan teman-teman bagaimana bisa membagikan diri secara online dan offline itu tidak bisa kita fokus ke satu saja gitu Kak. Mungkin demikian Kak, kurang lebih. Iya, terima kasih Fajrul, sudah 10 menit loh. Terima kasih banyak teman-teman untuk ke-6 penanya ya di hari ini, yang sebelah kiri maksudnya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab bebas ya, maksudnya gak dua-duanya bisa jawab, jadi salah satu narasumber bisa jawab satu pertanyaan bebas karena kita dalam keterbatasan waktu juga ya. Disilakan Kak Via sama Kak Alia. Oke, mungkin dari yang komunitas yang tadi dari Kak Eci, ada satu komunitas buku juga di Jakarta namanya Bu Ibu Book Club. Itu ada satu buku, dia itu menceritakan buku anak-anak tentang krisis iklim dan yang tadi mungkin bisa dicek aja di IG komunitasnya. Jadi kelompok ibu-ibu, terus bukunya kan anak-anak. Jadi gimana ada rekomendasi bukunya. Soalnya saya jujur lupa judul bukunya apa. Jadi mungkin bisa dilihat di situ tentang keberlanjutan lingkungan gimana. Karena kan sebenarnya di kota kita juga ada ya polusi udara dan lain-lain. Itu juga ada dibahas di kelompok itu. Karena saya biasanya suka ngeliat di akun Instagram mereka juga ada ininya, rekomendasi buku untuk anak-anak. Karena kan itu komunitas ibu-ibu ya. Mungkin singkatnya gitu, semoga terjawab ya ininya Kakak Esi. Mantap. Oke, selanjutnya mau ditambahkan atau mau dijawab yang lain oleh Kak Vio? Lanjut yang pertanyaan kedua lain, ya. oke siap. Oke, tadi pertanyaannya untuk orang-orang yang tidak bisa memvisualisasikan bacaannya gitu ya. Nah itu emang bener sih ada orang-orang yang gak bisa memvisualisasikan, termasuk aku juga gak gitu bisa sih memvisualisasikan. Aku tahu paham gitu sama ceritanya, tapi mukanya kayak gimana itu menurut aku kayak blur aja sih sebenarnya di otak aku. Dan menurut aku kalau kita memvisualisasikan bacaan itu tuh gak harus yang kayak sesuai, pokoknya gimana ya, ngikutin apa yang berdasarkan pemahaman apa yang kita baca sebenarnya dalam memvisualisasikan bacaan. Apalagi kalau bacaan tersebut kan novel yang mana banyak penjelasan-penjelasan detail-detail terkait latar tempatnya, dari kayak kondisi yang sedang dijalankan maupun fisiknya tuh kayak gimana. Itu juga salah satu hal yang bisa membantu untuk memvisualisasikan jadi benar-benar dirasapi katanya. Tapi kalau mau yang praktisnya itu bisa baca grafik novel sih sebenarnya. Karena setahu aku sekarang ini banyak banget juga itu ada dari terbitan namanya tuh Phoenix Gramedia. Itu terbitan biasanya sih banyak kan buku-buku komik, buku-buku anime itu biasa dia publish satu judul itu langsung 2 tipe buku. Jadi tipe novelnya sama tipe grafik novelnya. Jadi ada penerbit khusus yang memang menyediakan jembatan gitu untuk orang-orang yang mau baca buku harus ada visualnya sama yang kayak ya udah baca aja. Dan itu menurut aku salah satu hal yang bisa diterapkan juga. Jadi mungkin beli buku-buku yang grafik novel gitu, yang memang ada visualnya, ada ilustrasinya, jadi nggak harus merangkai sendiri gitu loh di otak kira-kira ini latarnya kayak gimana sih, susah sih sebenarnya kondisinya kayak gimana sih, iya. ya, kira-kira kayak gitu Kak. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya Kak Vera tadi kan pertanyaan. Ya siap, mantap. Mantap. Selanjutnya Kak Alia mau jawab yang mana nih? Aku mau jawab yang jurnal dulu ya. Iya harus itu penting banget Kak. Harus. Aku diajarin sama kakak tingkatku yang IPK-nya 4. Oh, terus dia punya caranya. Aku nggak baca semuanya kok, kata dia. Apa sih yang dibaca di dalam jurnal itu? Tugasnya dosen itu kan. Itu tuh bisa pertama baca bagian abstrak jurnalnya. Baca itu dulu. Ini tentang apa? Nah, nanti baru lihat kesimpulannya. Ini tentang apa? Baru aku baca detailnya. Ini tugasnya. Bukan merangkum semuanya, karena biasanya kalau penelitian itu dia udah dirangkum di abstrak. Selesai. Jadi itu tugasnya di situ, pahamin. Nah, kalau misalnya masih susah baca artikel ilmiah, bacalah orang yang mereview hal itu di, biasanya kan ada ya, kita cari nih jurnal tentang apa gitu. Itu juga ada sih dikasih tahu sama orang yang nulis yang lainnya, caranya gimana. Jadi kayak saya cari sumber lain, cari video yang menjelaskan tentang topik si jurnal itu tadi gitu. Jadi kayak dosen kan seneng gak cuma satu sumber ya, tapi ada lagi aku sumber lain kok dari buku lain yang mungkin yang kita pahamin gitu. Jadi mungkin lebih
cepatnya kayak gitu. Aku pun juga nggak yang tipikal langsung paham baca semuanya. Apalagi bahasa Inggris ya, susah kan. Translatein dulu, kita harus buka Google Translate terus baru ini. Nanti dicatat poinnya apa. Ini biasanya pertanyaan penelitian sama jawabannya tuh di konklusi. Udah selesai, yang detailnya lain teori-teorinya itu nanti kayak misalnya kita butuh review teori gitu kan. Atau misalnya buat metodenya apa. Baru tuh belakangan, itu cara cepetnya. Pasti bagus deh. Ih kok langsung paham sih? Baca abstrak aja, udah selesai. Gampang ya. Itu adalah tips dari aku untuk cara baca buku ilmiah tuh kayak gitu. Karena lebih gampang dibandingkan kita baca novel menurutku. Kenapa? Karena kalau novel kan detailnya banyak. Ini tokohnya siapa. Kalau non-fic kayak buku ilmiah, intinya apa? Bisa dicari aja di Google sih. Kalau misalnya ini sekarang ada AI ya. Ini apa sih ininya review singkatnya aja tentang apa. Kitanya nanti cari tahu lagi ke sumber yang mungkin lebih terpercaya ya. Gitu. Semoga terjawab ya. Itu cara cepetnya. Semoga terjawab Kak. Semoga Benar, Kak? tugasnya terjawab bagus sih. Semoga tugasnya langsung dapat nilai bagus. Iya. Oke, selanjutnya Kak Vio, ya terkait dengan ke distrak ya saat Itu Kak, untuk media sosial. Kak Alia siapa ya? tadi katanya mau jawab yang cara bagi waktu buat baca. Oh, cara medsos. bagi waktu di medsos. Gimana? Aku sebenarnya walaupun di konten ini sering banget, kan bisa tiap hari bikin postingan. Tapi aku adalah tipikal orang yang nggak terlalu sering online malah. Gitu. Jadi kayak aku biasanya kalau misalnya cara mudahnya adalah dimatiin ininya, notifikasinya. Biarin aja so sibuk dikit gitu nggak apa-apa. Kayak 10 menit, 15 menit nggak scroll, ditahan dulu aja. Nanti setelah udah selesai baca, baru dibuka media sosialnya. Sampai tuh paham. Karena biasanya gini, apa yang dibahas sama media sosial, itu kita temukan di dalam buku. Nanti paham gak sih maksudnya? Kayak kita ngomongin kayak apa sih sejarah atau bahasan lain, pengembangan diri, overthinking itu apa sih gitu. Baca buku dulu. Nanti kita bisa ketika ngelihat informasi 1 menit gitu, jadi kayak ya udah kita bisa paham. Kayak gitu aja caranya, dimatiin aja. Gak apa-apa sih, aku ngelakuin hal kayak gitu soalnya. Vio mungkin? Oke, ini karena keterbatasan waktu, jadi kita next ke pertanyaan selanjutnya, cara menemukan genre yang sesuai. Nah, menurut aku kalau bisa dapat bacaan-bacaan FOMO memang medsos tuh jagoannya sih. Kayak TikTok, Instagram itu menurut aku kalau mau cari rekomendasi buku, genre-genrenya buku-buku yang harus kita tahu buat awareness itu bisa banget cari lewat Instagram atau TikTok. Tapi kalau mau baca review secara jelasnya kira-kira cocok atau enggak, itu teman-teman bisa ke aplikasi namanya Goodreads. Di situ banyak banget book lovers yang memang secara terperinci bakalan benar-benar dari A, B, C, D sampai Z itu dia bakal review sedetail-detail mungkin. Jadi teman-teman bisa cari kira-kira cocok gak sih daripada buang-buang duit udah baca ataupun buang-buang waktu udah mulai tapi ternyata gak cocok, itu bisa ke Goodreads gitu loh. Karena biasa kalau di IG termasuk kita juga menciptakan FOMO-nya aja untuk bisa mengajak membaca, tapi kalau mau yang lebih detail lagi itu ke Goodreads. Nah kira-kira gitu. Cara genre, mungkin nambahin dikit. Kalau misalnya yang paling gampang biar gak FOMO, kenalin diri sendiri aja sih. Tipenya apa, udah gitu secara singkatnya. Oke, yang mungkin yang terakhir yang tadi dari ini. Kakak Jero terakhir. Untuk ngajakin orang-orang baca offline itu susah. Apalagi konteksnya dengan konteks masyarakat yang mungkin ya nggak yang terlalu nganggepnya buat positif doang. Ajaklah sedikit orang dulu aja. Ini cara yang saya lakukan biasanya. Misalnya ngajakin temen yang kira-kira memang suka. Detail saya ini aja dulu, kita baca yuk di mana, di kafe atau apa gitu. Bikin sesingkat itu dulu aja. Karena awalnya komunitas-komunitas di Jakarta tuh kayak gitu. Dia bertiga, berlima aja, yang penting rutin gitu. Nanti baru ketika ini berlima ngumpul, nanti kan temennya boleh lo ajakin yang lain-lain. Jadi sedikit demi sedikit dulu aja sih Kak. Jangan langsung 10.000, jangan. Dikit-dikit aja dulu. Buat offline ya, yang memang kayaknya kita tahu sama-sama suka gitu nyonya. Mungkin Vio yang online gimana Kak mau meyakinkan ininya, bikin brandingnya? Bikin branding sebenarnya kalau di online tuh jangan serius-serius amat sih. Kalau dari aku kayak banyak dikaitkan, itu terkait dengan konten maksudnya ya. Itu dikaitkan dengan yang lagi trending-trending aja sih Kak sebenarnya. Jadi walaupun tentang buku tapi
bisa dibilang nggak buku banget juga, jadi kayak terselubung gitu loh. Nah ya udahlah, aku nggak mau bahas terlalu banyak karena udah mau closing kayak kata kakak. Oke, teman-teman beta rasa, bukan saja beta tapi Kak Vio sama kalian juga merasa bahwa teman-teman semua sudah pahami. Sudah 5 jam ya kita ngobrol bersama, tanya jawab juga. Dan semoga apa yang boleh disampaikan oleh kalian sama Kak Vio, boleh teman-teman serap dan bisa dilakukan, bisa berdampak ya, terkhususnya di daerah kita. Dan teman-teman sebelum kita closing ya, kita mau ajak, kita buat jargon. Iya boleh. Tadi kita sempat diskusi, kita buat jargon, nanti kita bertiga bilangnya adalah literasi Maluku. Teman-teman jawab gimana kakak? Dari halaman ke perubahan. Bisa sing teman-teman? Bisa dong, harus bisa. Kita berdiri kali ya kakak? Boleh. Oke. Literasi Maluku, terus dari halaman. Dari halaman. Ke perubahan. Semuanya berdiri deh, masa duduk, kita berdiri kalian duduk. Gak fair lah. Oke, sama-sama ya teman-teman, semuanya siap? Yang paling keras semuanya siap? Siap. Literasi Maluku sama-sama. 1, 2, 3. Literasi Maluku dari halaman ke perubahan. Berikan tepuk tangan bagi kita semua. Terima kasih teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih juga Kak Vio sama Kak Alia untuk kesempatan yang luar biasa di hari ini bisa berbagi pada teman-teman. Dan cukup sekian ya kita ngobrol-ngobrol di hari ini. Dan kita kembalikan sesi ini berikutnya kepada MC kita, Pak Holi dan juga Kak Eni. Dipersilakan. Terima kasih semua, selamat sore, sampai jumpa lagi. Thank you semuanya. Kalau nanti masih mau diskusi silahkan banget. Thank you. Terima kasih. Kurnia, semangat banget kamu, Say. Tadi Semangat siang sekali. makan apa? Semangat sekali. Baiklah. Terima kasih sudah mengikuti talk show. Jadi yang baru saja mendapatkan semangat baru untuk mulai membaca lagi, well, good for you. Yang punya saran buku-buku bagus kasih tahu Kak Eni ya. Tentunya pasti. Kak Eni lagi mencari-cari buku lain untuk dibaca lagi. Baiklah Pak Holi. Setelah ini kita akan move untuk agenda berikutnya. Untuk itu bagi para peserta dengan Boleh. tidak mengurangi rasa hormat ya, boleh evakuasi diri mandiri. Secara mandiri ya, evakuasi. Mandiri. Kalau Betul. misalnya kita panggil pamong praja beda lagi ceritanya. Beda lagi, tapi iya. tidak perlu jauh-jauh evakuasinya. Kenapa? Di area sini saja Bu Eni. Betul. Ya, masih Pak Holi, ada. Pak Holi. Ini adalah hari ketiga Maluku Manggurebe. Tapi ini adalah hal yang perlu kita kasih tahu. Kenapa, Terus dan terus. Apa yang perlu dikatakan? Karena selama event Maluku Manggurebe ini, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Maluku bekerja sama dengan Bupala, di mana sampah-sampah yang ada di area Maluku Manggurebe Betul ini sekali. nanti akan diolah dan dimanfaatkan lagi. Benar. Dan mengurangi juga nih pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir. Jadi sampahnya juga harus dipilah Bu Eni. Betul. Ya, sesuai dengan jenisnya. Ini hari ketiga Papa udah paham loh. Udah paham sekali. Jadi yang Kok posisi saya mana- belum ya, kenapa? Kok Ibu belum paham? Karena kayaknya Ibu nggak punya sampah. Oh iya betul, jadi kita nggak paham ya. Jadi kalau misalnya ada para pengunjung Maluku Manggurebe yang juga kurang paham seperti Kak Eni misalnya. Oke. Caranya gampang. Kalau kamu mau buang sampah cukup menghampiri teman-teman dari Bupala karena mereka ada di stasiun Standby langsung di sampahnya. posisinya Iya. ya. Jadi di stasiunnya mereka ada. Nanti ketika kamu mau buang bertanya dulu Kak. Jangan langsung syang. Betul sekali, guide-nya ada, pemandunya ada. Betul. Ya, yang posisi mana di mana, yang Nah. kering, yang basah, yang bisa diolah, semuanya sudah disiapkan tempatnya. jangan sembarangan aja gitu. Ini ada tempat sampah, buang. Nah, Betul. gitu cara mainnya Kak. Itu supaya nanti sampah yang kita hasilkan ini juga Bisa didaur didaur ulang ya. gitu. Apalagi informasinya Pak Holi hari ini agenda kita selanjutnya Setelah ada apa ini Kak? ada lomba ranking 1. Pinter gak tuh? Pintar dong. Pak Holi boleh kita daftar Pak? Ibu mau daftar? Boleh? Saya sudah lulus deh. Oh, Udah lulus. Bapak malah jadi dosen pengujinya ya? Saya bantu doa aja Bantu biar doa. bisa jawab. Jadi event ranking 1 untuk peserta yang datang yang sudah ada di area ini karena ini udah harusnya jam ranking 1 ya, like Betul. we're only 10 minutes away 10 minutes from the more, actual oke. time. Hanya 10 menit
kurang dari jam kompetisi. Betul. Tapi patut kita apresiasi bagi para peserta yang sudah mengikuti diskusi. Semoga dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga semuanya mendapatkan informasi dan ilmu baru. Betul sekali. Kalau Pak Holi dari hari pertama sampai hari ketiga ini favorit kamu momen apa? Saya masih yang sama, Bu. Apa, Pak? Momen masak-memasak. Karena hobinya juga ada di situ. Pak Holy Saya Spirit ini dia. mantan chef juga. Oh iya betul. Chef Nat. Chef Nat, Chef benar. Nat, iya. Jadi ada banyak informasi yang sudah kita bagikan mulai dari hari pertama. Hari pertama kita mulainya talk show-nya sangat-sangat insightful. Karena hari pertama kita malah ngobrolin tentang smart payment dan juga smart city. Sistem terintegrasi antara pembayaran dan juga sistem kota Ambon menuju kota pintar, kota canggih, smart city. Narasumbernya ada Pak Kepala Dinas Informatika dan Persandian Kota Ambon, ada juga akademisi dari Unpati, ada Pak Diki juga Pak Deputi Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Maluku, Pak Diki juga sudah hadir memberikan insight tentang smart payment. Ternyata kita ini kalau memikirkan tentang smart city itu pikiran kita muluk-muluk ya Pak Holi. Padahal ternyata sederhana, kita sudah melakukannya. Kita sudah melakukannya dengan cara apa Bu Eni? Di area Maluku Mangurebe aja ini misalnya. Bapak tadi membayar bakso bakar pakai apa Pak? Kalau boleh tahu. Saya pakai kris. Nah itu salah satunya. Itu adalah salah satu indikator bahwa kita sudah menuju smart city. Tapi masalahnya saya tidak punya kris. Ya? Saya tidak punya kris. Bukan kris yang senjata tradisional, bukan. Oh bukan. Kris yang kita maksud itu adalah sistem pembayaran digital yang menggunakan barcode. Tar dulu, coba di googling dulu Pak kepanjangan krisnya. Ayo, coba di googling dulu. Coba di googling dulu. Jadi kris itu adalah sistem pembayaran digital yang di-provide oleh Bank Indonesia, yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan di-provide oleh perbankan, tenan, gitu-gitu Pak. Oh jadi yang cari kayak foto-foto gitu? Iya, pondok juga bisa. Jadi mendorong pola hidup cashless. Oh cashless. Setelah itu kita juga ngobrolin tentang pariwisata biru. Jadi semuanya pariwisata biru itu bukan laut aja ya, tapi apa ya, dia sustainable, pariwisata yang berkelanjutan. Jadi tanpa kita sadari bahwa pariwisata Maluku itu untuk dunia. Betul, ya? untuk dunia. Untuk dunia. Terus kita ngobrolin apa lagi Pak di hari juga pertama? dengan UMKM berdaya menembus pasar global. Nah, talk show-nya kemarin. Para peserta UMKM ini diajarkan bagaimana caranya produknya bisa menembus batas. Enak ya jadi UMKM di sini? Enak lah. Bukan saja yang jualan, tapi dikasih ilmu. Lebih enak lagi kalau kita belanja cash yang dari kemarin udah ambil saya ini, udah di book, mudah-mudahan masih ada ya. Tapi belum saya bayar. Oh belum dibayar. Iya, setelah ini kita ambil dulu. Kan masih ada sampai malam nanti. Terus ada gula merah juga dari Seram bagian barat, ada minyak kayu putih juga dari Buru, dari Seram juga bahkan ada minyak kayu putihnya, ada bedanya. Ada wine Tommy dari Rutong, ada juga stan-stan dari Degranasda. Betul. Ada juga dari Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi banyak ini yang jadi hadir kali dan ini beragam. bukan saja di dalam kota Ambon. Betul. Tapi dari 11 kabupaten kota lain juga ada yang hadir. Betul Kakak. Luar biasa Maluku Mangurebe 2025 ini ya. Yes, kemarin di hari kedua, itu hari pertama Kak. Hari kedua kita sudah bertemu dengan Chef Stephanie, Master Chef Indonesia Season 5. Siapa tuh? Chef Stefani. Oh Stefani. Chef Stephanie udah datang juga dengan the most famous food vloggers di Indonesia, Next Carlos. Dan mereka juga udah memberikan insight bagaimana caranya kita bisa menaikkan kelas traditional food. Makanan-makanan tradisional ini agar supaya bisa diterima di pasar nasional pun pasar internasional. Dan memang kemarin sangat menarik ketika bahan pangan lokal diberikan sesuatu yang baru di situ. Betul. Jadi kita tidak hanya mengenal dengan namanya rebusan. Rebusan ubi, rebusan apalagi ya petatas. Betul. Tapi bisa diolah menjadi yang lebih enak. Betul. Seperti apa kemarin salah satunya ya? Kalau nggak salah kemarin ada pie ya.
sejenis skotol gitu ya, makaroni skotol, tapi diganti itu menjadi ubi-ubian. Ya sagu juga ya. Ada siluna maya, ya kan? Siluna maya. Ada nama menunya siluna maya, ada tuna tabola bale. Oh. Kan jadi betul. ilmu-ilmu, informasi-informasi yang didapatkan secara gratis ini kalau dimanfaatkan untuk UMKM, insya Allah dengan pertolongan Tuhan sangat berguna. segala sesuatunya in align ya, semesta merestui. Betul. Maka bisa juga ini produk kamu menjadi produk yang naik level. Baik. Iya betul, sambil-sambil kita siap-siap. Betul. Pak Holi, kita mau kasih tahu dulu hari ini agendanya apa. Hari ini setelah ini ada... Abis ini ada apa Pak? Ini ada sebentar nanti ada ranking 1. Nah setelah ranking satu 1 ada lagi. Yang paling heboh nantinya adalah lomba kreasi. Goyang lagu timur. Tabola bale. Mungkin Oh bukan tabola saja, bale, lagu bukan, timur boleh lagu apa timur, aja. ya. Dan yang paling akhir dan puncak daripada hari ini untuk Maluku Mangkurebbe hari ketiga Bu Eni. Yeps. Yang ditunggu-tunggu adalah Steel Koplo. Itu dia. Baik. Jadi malam hari ini kalau mau pacaran sini aja Kak. Boleh. Iya kan? Bila perlu duduknya dari awal-awal sekali. Iya betul. Tapi by the way, bagi Bapak Ibu misalnya para peserta talk show, kalau setelah selesai sebelum keluar dari area tolong dibantu. Di bawah kaki kalian itu ada nggak sampah? Betul. Kalau ada boleh diangkut serta. Sadarlah. Betul. Atas sampah-sampah pribadi. Iya, sampah-sampah apa Pak? Pribadi. Ada sampah perorangan dan sampah grup. Apalagi terjadi sampai sampah masyarakat. Ini Ada yang masalah. ada sampah pribadi berarti perseorangan ya Kak? Iya. Dan ada sampah tim. Tidak secara kolektif, tapi perorangan. Secara kolektif ya. Kak boleh agak majuan dikit Kak? Waktunya masih harus sebentar lagi kita kasih informasi juga buat para pengunjung. Kita mau ngemper di sini? Boleh. Boleh ya, sambil kita duduk biar keren aja gitu shopnya ya. Jadi Pak Holi sambil kita ngobrol, kita ngemper di sini ya. Maluku Mangkurebbe ini adalah tahun yang kelima. Kali kelima? Iya betul sekali. Berarti udah 5 kali dilakukan nih dari tahun ke tahun? 5 kali dilakukan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Maluku. Dan setiap tahunnya itu ada tema yang berbeza-beza. Apa sih yang membedakannya? Ada tema yang berbeda-beda, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terkhususnya di Provinsi Maluku, Kota Ambon ini. Betul sekali ya Bu kan? Eni. Yang paling penting adalah masyarakat di Ambon itu menikmati. Itu yang penting. Apa? Betul sekali. Menikmati kegiatan di Maluku Mangkurebbe Kak. Ya pasti.